Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri tadi udah ya, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb. Ini aku sambil cover soalnya istri sama anak-anak belum dapat ini kendaraan buat pulang ya, jadi menuju rame-ramena alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai mari kita bacakan suratul Fatihah ya buat saudara-saudara kita barangkali yang di minggu ini sedang dapat musibah ya, baik itu kemudian penyakit, kesehatan juga ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita kirim suratul Fatihah Allah tabahkan, kuatkan, dan mudahkan untuk bisa kembali segar bugar seperti sedia kala ya. Khususon di kampus aku tuh ada staf TU ya, yang ayahnya sekarang lagi dirawat, masih bolak-balik ya, lagi repot. Tapi mudah-mudahan kita juga semua keluarga kita, saudara-saudara kita sedang diberikan ketabahan, kekuatan, dan kesehatan selalu ya. Fi barakatil umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah. Ya. Ini yang atur nuhun ya akang-akang ini. Ini pendukung Persib bukan ya akang-akang nih. Kalau tete-tete mah stabil ya, konsisten jumlahnya alhamdulillah. Tete-tete mah bukan nu aing berarti ya. Nu bapak aing gitu. Nah, aku mau nanya dulu nih. Ini ada buku 2 ya. Aku tuh udah minta izin dan udah dikasih sama, mungkin akang teteh kenal sama coach Sony ya, Sony Abikim. Nah, ini ada buku 2 buku terbarunya. Mau aku kasih buat yang kemarin udah sharing story yang inspiratif ya. Tapi kalau nggak ada orangnya ya aku bawa lagi ya. Tapi buat teman-teman nanti mungkin ada ya, mungkin ada insya Allah kapan-kapan. Nah 2 orang ini ternyata laki-laki ya, yang kemarin bikin story inspiratif ya, dinilai dari yang nge-like-nya di story itu teh banyak, bukan di story si yang nge-share-nya tapi di story aku pas aku re-story yang nge-like-nya banyak, nge-DM gara-gara itu. Nah ada 2 orang ya, apakah ada? Ini dua-duanya akang soalnya kalau nggak salah ya. Nah, adakah orangnya? Ada. Oh ada dua-duanya, alhamdulillah. Mangga atuh Kang. Ini Kang siapa? Muhammad Ledo, Masya Allah, hatur nuhun. Ya, berkah ya ini dari Ustadz Sony ya, barokallah nih. Besok mau ketemu aku sama Ustadz Sony-nya. Nah jadi tuh teh ada, tadinya mau langsung ada sisi, kalau nggak ada kan mau sisi tanya jawab. Berarti Kang Ledo sama Kang Agus bukan bobotoh sejat. Bobotoh cuma nggak kebagian tiket, aduh sarua. Aduh, luar biasa, ya Allah. Ya, nah berarti, nah cuman minggu depan aku nggak bisa hadir ya, mungkin nanti ada ustadz lain yang hadir ya. Nah, jadi mungkin akan bagi-bagi bukunya di minggu depannya lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Tapi tetap buat akang teteh yang sharing story terinspiratif ya, nanti akan aku berikan juga buku ya. Insya Allah aku lagi mintain buku nih ya. Kalau nggak ada mah buku aku ya, tenang aja gitu. Jadi sementara ini masih buku-buku yang udah dikasih di rumah, cuman aku lupa buat ngasih-ngasihin. Kemarin diingetin lagi, Kang Zen aku nonton kata Coach Sony teh. Katanya Kang Zen mau bagi-bagi buku aku atau nih katanya beberapa ya, nanti dibagi ya. Kemarin juga alhamdulillah ketemu sama Agim ngasih buku juga ya. Nah, mungkin itu juga yang akan dibagikan ya. Beberapa teman juga share buku-buku gitu. Tapi kita nggak akan bahas soal buku ya, kita bahas soal ini. Akang nanti malam hari ini kita akan ada sesi sharing lagi, tapi ini lebih unik ya. Kenapa lebih unik? Karena barangkali Akang Teteh tidak nyaman dengan menceritakan informasi yang mungkin bersifat pribadi, maka kita akan melakukan proses atau sharingnya dalam bentuk analogi. Seperti apa nanti ya, habis Isya nanti.
Tapi intinya sebetulnya apapun yang kita lakukan itu sudah bentuk terapi yang kemudian panjang dan terbukti. Tapi belum tentu mengubah akang teteh langsung gitu ya. Jadi akang teteh jangan mikir bahwa setelah kajian teh pulang teh langsung jadi orang yang berbeda. Enggak, itu teh cuman mengignite. Apa ignite teh? Mantik doang. Sisanya selanjutnya ya tentu kita harus konsisten dalam kehidupan kesehariannya. Bismillah gitu. Kenapa bahas soal ini akang teteh sekalian? Karena aku mau storytelling dulu agak panjang ya. Aku mau cerita, kayaknya udah pernah cerita di 2 tahun lalu gitu ya, waktu itikaf ya. Nggak tahu akang teteh inget nggak? Cuman nggak pakai slide waktu itu malah. Sekarang mah pakai slide. Ada orang nih akang teteh, ini udah kelihatan ya. Ada orang nih, bapak-bapak ini namanya Stanley Milgram. Ya, Stanley Milgram ini lagi jalan menuju kampusnya di Stanford University Amerika. Pas lagi jalan, tiba-tiba ada kapal lewat, kapal itu nyebarin flyer. Jadi kapal kayak kapal Cessna gitu lah yang kecil ya, kayak gini nih. Ini mah kan kapal jet ini mah ya. Ini mah kapal yang baling-baling, terus muter. Nah sambil muter itu sambil ngejatuhin flyer gitu. Ngejatuhin flyer, orang-orang pada ngambilin, penasaran flyer apa, pas dibuka flyer sirkus. Jadi bakal ada sirkus dan itu tuh kejadiannya tahun 50-an, Kang Teteh sekalian. Jauh pisan ya, 1950. Nah tahun 50-an. Nah pas baca flyer itu, dia kemudian mikir, kok bisa-bisanya ada info tentang sesuatu, kegiatan yang dia nggak kenal atau nggak tahu, hadir ke tangan aku, cuma gara-gara pesawat gitu, cuma gara-gara pesawat lewat. Apakah dia udah sengaja atau yang lain-lain, cuman kayaknya tidak ada yang tidak disengaja deh. Tapi ini jadi fenomena menarik. Nah, terngiang-ngiang tuh si flyer itu tuh dia pegang terus sepanjang jalan, nyampe ke kampusnya. Pas di kampus dia nanya staf TU-nya, kamu dapat flyer ini enggak? Enggak. Hah? Kok enggak? Kamu dapat flyer ini enggak? Enggak. Masuk ke kelas. Pas ke kelas nanya, kamu dapat flyer ini enggak? Enggak dapat. Kok bisa ya nyampe ke aku? Nah, kayak gitu. Itu teh terus muncul di kepalanya. Jadi kalau akang teteh nyari tahu siapa Stanley Milgram, bahkan dia bikinin sebuah film. Nama filmnya The Experimenter. Ya, karena gara-gara Milgram inilah psikologi itu kemudian mulai terkenal dengan metode eksperimennya nih. Gara-gara Milgram. Milgram The Experimenter. Nah, kemudian dia bertanya-tanya, kok bisa ya sesuatu yang barangkali bukan untuk aku tapi nyampe ke aku gitu. Kata si Milgram teh. Bisa nggak ya aku ngirim surat ke orang yang ingin aku maksud, tapi kemudian melalui cara-cara tertentu gitu. Jadi intinya si Milgram teh pengen tahu, nah bisa si flyer ini nyampe ke aku dari momen yang tak diduga-duga. Nah dia pikir gini, jangan-jangan ini semua sudah terduga gitu ya. Karena aku mau pengen bahas ini nih. Kalau kita mikir bahwa cerita kita teh sulit dicerna, jangan-jangan kita sulit mencernanya, padahal ini teh udah diatur sedemikian indah. Kalau kita sadar skenario itu indah, kita bisa bersyukur kan gitu ya. Karena kita mah nggak sadar, ya Allah nah hirup aku teh meuni kieu-kieu teuing. Jadi tadi siang datang ke rumah tukang jahit langganan aku ya, aku lagi pengen bikin batik. Manggil beliau teh udah luar biasa lah. Ngejahitnya teh udah sampai dipanggil ke Korea, coba bayangin. So, akang teteh pernah nggak melakukan sesuatu sambil dipanggil ke Korea? Nah beliau mah sambil dipanggil ke Korea, disekolahin di sana, belajar di sana, sama atasannya bahkan sama orang-orang yang diumrohin ya, gara-gara ngejahit. Oh bagus banget emang jahitannya teh. Wah jadi kalau ngejahitnya sampai nempel ke badan sih jahitannya teh. Jadi kalau kita dioperasi teh nggak usah ke dokter, langsung dijahit ya sama dia, insya Allah rudet insya Allah ya. Nah, qadarullah beliau teh aku nggak tahu ya, aku teh nggak, nah salahnya aku ya, aku mah kan seorang konselor yang bagus. Kalau orang itu cerita keluar dari tempat konseling dia lupa apa yang terjadi sama kasusnya kan. Jadi punten ini mah akang teteh kalau pernah konseling atau sharing sama aku, terus Kang inget aku nggak yang waktu itu punya kasus ini? Aku akan gitu, karena pertama ada yang namanya emotional sponge emosi. Konselor yang baik nggak boleh tuh nyerap emosi dari klien ya nggak. Soalnya bahaya kalau dia pulang
Nanti ikut sedih. Bayangin Akang Teteh, aku ngadepin pasangan suami istri yang istrinya pengen cerai, suaminya nggak mau, terus si suami itu marah di ruang konseling, dipukul istrinya di depan mata kepalaku sendiri. Coba. Pas aku pulang kan aku masih merenung gitu kan ya, terus ngelihat istri, kenapa Pak tiba-tiba ngebelai-belai aku, aneh ya nggak? Nah nggak boleh tuh. Jadi pulang dari sesi konseling itu, aku juga sebagai konselor harus dikonseling lagi. Makanya di Sintesa Walasma suka ada psikolog atau konselor yang jaga, yang standby. Supaya apa? Untuk orang yang beres konseling itu dikonseling lagi, supaya nggak dibawa ke rumah gitu. Supaya ke rumah mah bahagia. Nah, nah ini menarik nih, karena aku teh nggak tahu sih teteh ini teh yang tukang jahit aku ini teh keren banget lah. Gimana cerita hidupnya aku lupa. Tapi di situ teh dia bilang gini, Kang Zen makasih masih percaya sama aku untuk ngejahitin bajunya Kang Zen. Karena ngejahitin bajunya Kang Zen mah insya Allah katanya berkah. Soalnya sejak ngejahit baju, ini cocok logi, aku teh dalam hati teh. Bener ini mah Kang Zen, bener ini mah. Sejak ngejahit bajunya Kang Zen, aku teh pokoknya jadi ini, dia tuh cerita banyak keajaiban hidupnya. Ini nih, kebayang ya? Menurut aku mah bukan karena aku. Paham sampai sini Kang Teteh ya? Jangan-jangan kehidupan kita baik, tapi kebetulan ketemu orang-orang baik di sekitar kita, membuat kita mudah mencerna kebaikan kehidupan. Paham ya? Nah, kebanyakan kita makan gitu ya, nah hanya hirup aku teh menikia gitu. Padahal Kang ya, aku teh ngerasa aku teh gak cantik, sekarang sulit dapat jodoh di umur segini teh. Dia tuh bilang kayak gitu. Oh, tapi aku ngerasa sangat bersyukur sekali. Oh, bari jeung poho dulu teh apa ya, sharing apa, aku ngapain gitu. Intinya mah aku minta tolong Bang bikinin batik, udah gitu kan aku begitu, titik gitu. Waktu aku tahun lalu ujian sidang terbuka, aku sengaja minta bikinin jas, tapi jasnya batik, bagus banget itu, keren banget. Ganteng pisan aku ngerasana ya. Jadi pede lah, walaupun tetap aja dibantai ya sama penguji mah. Tapi Kang Teteh arahnya ke situ. Kok kehidupan kita teh mudah atau enggak dicerna? Nah, si Milgram mau mencoba mencerna sesuatu. Mengapa? Ada sebuah pesan yang tiba-tiba nyampe ke aku. Lewat mana? Jalurnya seperti apa? Nah gitu arahnya. Benar-benar paham ya sampai sini ya? Nah kemudian Milgram bertanya-tanya. Lalu nah pertanyaan seorang akademisi mah membuat dia ingin membuktikan sesuatu gitu ya. Maka kemudian dia mulai bikin ide atau rencana eksperimen. Gimana kalau aku mau ngirim surat? Ingat ini tahun berapa? 50-an Akang Teteh sekalian. Tahun 50-an itu belum ada JNT, JNE gitu belum ada ya. Belum ada kurir ya. Masya Allah ya Allah berkahi para kurir-kurir di Indonesia ya. Terutama kurir-kurir yang sopan, yang sabar, yang kalau datang itu teriaknya bisa dipahami pelan-pelan dan menunggu sesaat, kan barangkali yang punya rumah masih pakai kerudung. Ataupun kalaupun laki-laki yang mau keluar dia pakai sarung meureun ya. Kan kudu gitulah pokoknya mah. Berkahi mereka ya Allah. Luar biasa orang Indonesia mah. Nah, ngirim surat nih. Cing, cobaan sih aku mau ngirim surat, kira-kira bisa nggak ya nyampe ke tempat yang aku tuju? Tapi pertanyaannya mekanismenya gimana? Apa prosesnya? Nah, itu yang jadi pertanyaan Milgram. Pengen tahu skenario-nya itu gimana supaya bisa lebih mudah dicerna gitu ya. Akang Teteh tahu nggak sih sistem pencernaan seperti apa? Tahu gara-gara belajar di SD kan ya, ada sistem pencernaan atau kalau dalam bahasa ilmiah bahasa Inggris namanya gut system kan gitu ya. Mulai dari mulut, masuk kemana abis mulut? Tenggorokan, tenggorokan apa kerongkongan? Kerongkongan terus kemana? Ke lambung terus kemana? Ke usus kan gitu tuh. Kita hafalkan prosesnya. Jadi skenario makanan tuh pas kita, ini mah jigana aku kan gitu kan, karena mengetahui dan mudah mencerna tuh. Nah beliau pengen tahu, maka sebelum itu dia pengen survei dulu ke mahasiswanya. Nah Milgram masuk ke kelas, terus nanya ke mahasiswanya, guys, aku pengen bikin sesuatu, aku punya pertanyaan dan pengen kalian menjawabnya. Kalian bisa nggak menjawabnya? Naon sih si bapak teh kan gitu ya kata si mahasiswanya teh. Terus Milgram bilang gini, oke katakan lagi nih, kata si Milgram teh, katakan lagi nih, katakanlah aku punya seorang kenalan. Ya, kenalannya namanya Gibran, ini kan kacamata. Gibran ini, Gibran Al-Latif. Udah kenal belum sama Gibran? Mana Kang Gibran, mana Kang Gibran? Ada nggak?
Ada di dalam ya. Nanti Kang Gibran ini, Gibran Al-Latif sama Bahlil. Ada juga Bahlil Al-Latif, nanti ada. Nanti ya Kang Riki ya, ada Gibran sama Bahlil, ada relawan Al-Latif. Tuh udah Kang Teteh mah suka gitu, suka suuzon ke aku teh. Ini mah bener Gibran di kacamata, Gibran ada. Sama Bahlil. Nah, si Milgram nanya ke mahasiswanya, ini tahun 50-an. Aku pengen nganterin surat dari Gibran ke siapa? Ke Bahlil. Dengan satu syarat. Syaratnya istimewa. Nah gitu. Syarat istimewanya gimana? Caranya gimana? Nah caranya kayak gini katanya. Caranya adalah, tapi si Gibran ini gak boleh ngirimin lewat pos. Gak boleh. Gak boleh ngirimin lewat profesional. Gak boleh. Gibran ini hanya boleh ngirim atau ngasih si suratnya ke orang yang dia kenal langsung. Paham nggak sampai sini? Ya, jadi aku ke Kang Ledo misalnya, Kang aku mau ngirim surat ke Bahlil. Tapi aku nitip lewat Kang Ledo. Pilihannya adalah Kang Ledo juga harus nyari orang lain yang Kang Ledo kenal langsung, yang kira-kira kenal sama Bahlil gitu. Jadi kalau ini tuh dulu tuh pertanyaannya Milgram itu Gibrannya di New York kalau nggak salah, Bahlilnya itu di Nebraska lah, desa lah gitu ya, jauh. Atau kurang lebih gini, Gibrannya mah di Jakarta, Bahlilnya di Papua. Jauh banget dan susah gitu ya, untuk ngasih surat langsung. Makanya Milgram pengen tahu nih, kira-kira butuh berapa lama dengan cara apa dari Gibran nyampe ke Bahlil. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi Gibran harus ngasih ke satu orang yang dia kenal langsung, yang kira-kira bakal tahu Bahlil. Lalu orang itu harus ngasih ke orang lain, harus ngasih ke orang lain, ngasih ke orang lain, ngasih ke orang lain yang dia kenal langsung sampai nanti nyampe ke Bahlil. Pokoknya mah Bung Nyaho kumaha carana harus nyampe ke situ. Nah, terus dikasih rumus sama Milgram. Rumusnya gini, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah gitu ya. Contohnya, kalau aku ngasih ke Kang Ledo 1 langkah, Kang Ledo ngasih ke yang lain, Kang Ahmad 1 langkah kayak gitu, ngasih ke Kang Riki 1 langkah lagi. Paham ya sampai sini ya? Nah Gibran ngasih ke 1 orang, 1 langkah tuh dihitungnya si garis ini tuh. Lalu orang ini ke temennya yang langsung juga ketemu, berarti 2 langkah, 3 langkah. Nah kira-kira untuk nyampe ke Bahlil berapa langkah? Gitu. Sok, sabaraha langkah kira-kira cek Akang Teteh. Yo, berapa? Terus Milgram minta si mahasiswanya berdiskusi. Berapa langkah kira-kira yang dibutuhkan untuk mencapai si Bahlil kalau kita ngirim suratnya ke orang yang kita kenal langsung. Gitu. Lalu kemudian mereka pada berdiskusi, akhirnya mereka bilang 1 kalimat atau 1 kata jawaban. Ada yang bilang 100 langkah, berarti 100 langkah tuh. Dari Gibran ke siapa? 2, 3, 4, 5, 6 tuh sampai 100. Ada yang bilang 10. Oh cuma 10 langkah. Oke. Sasisu langsung aja ya. Ada yang bilang tak terhingga. Ada yang bilang tidak mungkin. Hah? Kok tidak mungkin? Iya gak akan mungkin nyampe ke Bahlil karena Bahlil kejauhan ada di Papua gitu ya. Sedangkan Gibran di Jakarta. Jangan-jangan udah nyampe mana? Percuma akhirnya balik lagi gitu. Terus Milgram nantang mahasiswanya, mau nggak kita coba gitu, ya. Milgram nantang mahasiswanya, mau nggak kita coba? Yuk kita beneran kirim surat ke orang yang aku kenal di sebuah tempat jauh di sana di Nebraska, gitu. Tugas kamu adalah ngirimin surat ke kenalan kamu langsung untuk ngirim nyampe ke sana. Nah akhirnya si mahasiswanya dikasih tugas. Dikasih tugas apa? Jadi masing-masing mahasiswa. Jadi mahasiswanya kurang lebih ada 20-an atau 40, lupa ya aku ya. 20 atau 40 mahasiswa itu masing-masing dikasih kopian surat yang mereka tuh harus mulai ngirim. Dan tugas mereka adalah mendeteksi seberapa lama, seberapa jauh, ke siapa ya, sampai titik nyampe ke Bahlil apa enggak. Gitu. Lalu kemudian yang terjadi, apa kira-kira hasilnya? Udah adzan Isya berarti ya? Belum? Kira-kira berapa langkah Akang Teteh? Apakah betul 100?
10 tahingga atau tidak mungkin? Atau Akang Teteh udah tahu ya ceritanya? Nah, ternyata hasil dari penelitian ini ke mahasiswanya Milgram didapatkan ternyata cuman 6 langkah. Jadi di rata-rata dari mahasiswa pertama, kedua, ketiga mereka mencobakan itu, ternyata nyampe ke bahlilnya itu cuman rata-rata di 6 langkah. Rata-rata ya. Berarti ada yang 10, ada yang 4, ada yang 7, tapi kalau di rata-rata ada 6. Nah, Milgram di tahun itu kemudian bikin tulisannya, dia publikasi dan terkenal di tahun 60-an namanya, jadi 6 langkah itu kayak gini nih ya, namanya 6 degrees of separation. Ya. Ada berapa? 1, ya, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hikmahnya apa dari penelitian ini? Hikmah awalnya sederhana. Nanti kita bahas hikmah lanjutannya dan simulasi ke Akang Teteh sekalian ya. Akang Teteh aku minta ngirim surat ke Bahlil ya. Bahlil di Papua, bukan Bahlil yang itu. Hikmah pertamanya apa? Katanya ini, ternyata kita sama completely strangers, sama orang yang betul-betul asing, itu ternyata cuma terpisah 6 langkah. Jadi kalau Akang Teteh ketemu orang yang asing banget sama sekali, Akang Teteh belum sama sekali kenal orang itu, dia pasti kenal siapa? Satu, yang kenal siapa, 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 yang kenal aku. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi kalau Akang Teteh ketemu tukang siomay, cuanki, mang siapa, ih kamu teh pasti kenal siapa, yang 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 kenal aku gitu. Dari situlah kejawab si pertanyaan soal flyer tadi. Oh ini ya kok sampai bisa nyampe ke aku karena dunia ini kecil. Tapi Akang Teteh tahu nggak 6 degree separation itu tahun 50 dan 60. Tahun 2001, pembimbing aku di UI itu neliti hal yang sama dengan dosennya, Koshinet sama Watts. Tahun 2001 itu pakai email. 2001 loh, belum ada sosmed. Belum ada sosmed, ingat 2001. Sosmed itu ada di 2004. Friendster itu ya, 2001 masih pakai mailing list. Di 2001 dilakukan hal yang sama. Ke orang yang jauh beda negara, lintas negara, bahkan lintas benua. Apa yang didapat? Bukan lagi 6 degrees, tapi berapa? 4 degrees. Jadi sama orang yang bahkan asing, di Zimbabwe, Guyana gitu ya. Jadi aku teh nggak heureuy pas bilang Zimbabwe, Guyana teh, kita mungkin kenal langsung. Cuman berapa langkah? 4 langkah. Aku kenal siapa, yang kenal siapa, yang kenal siapa, yang kenal orang Zimbabwe. Aku kenal siapa, kenal siapa, kenal siapa, yang kenal sama orang di Sudan Selatan. Paham ya sampai sini ya? Jadi cuma 4 langkah nih. Nah apalagi dengan era sosial media. Nah diteliti lagi sama Koshinet dan Watts tahun 2010. Ternyata ke orang yang sama sekali asing, kita teh cuma terpisah berapa? 2 langkah. Aku kenal siapa, maksimal ini loh ya. Aku kenal siapa, yang kenal sama siapa, udah. Sama siapa? Sok, sebut aja siapa aja, Taylor Swift. Aku kenal sama Winter Mason, yang kenal langsung sama Taylor Swift. Winter Mason itu data scientist, yang nanti aku ceritain lebih lanjut nih ya, setelah Adan Isa nih. Kenal langsung sama Taylor Swift. Pernah FaceTime. Do you like Taylor Swift? Yes, aku bilang tahun 2015 teh. Aku kenal langsung sama Taylor Swift. Ih, aku banget lagu stylenya kata aku teh. Aku bisa FaceTime dia langsung. Serius dia nggak sibuk? Enggak. Gitu. FaceTime pernah aku FaceTime sama tahu nggak FaceTime? Video call sama Taylor Swift gitu. Ternyata sebegitu kecilnya dunia. Makanya penelitian Milgram ini disebut sebagai small world phenomena atau fenomena dunia kecil. Nah itu Kang Gibran tuh. Kang Gibran dada dulu. Ada orang yang di kacamata, tinggal bahlilnya yang belum ada teh. Nanti ya aku cariin ya. Kalau begitu mari kita sholat isya dulu ya. Sudah waktunya sholat isya, nanti kita akan lanjut ngomongin yang ini nih. Selanjutnya seperti apa dan bagaimana kita bisa mencerna kehidupan kita yang mudah-mudahan bisa jadi lebih baik ya. Kita tutup dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Teteh, mari kita lanjut kembali ya. Alhamdulillah. Jadi
Di materi tadi kita sudah bahas tentang Milgram yang kemudian ngajak mahasiswanya untuk nyari tahu ya, nyari tahu tentang ini kira-kira kalau ngirim ya dari Gibran ke Bahlil teh berapa langkah ya. Eksperimennya sederhana tapi di tahun itu mind blowing banget. Jadi kalau Akang Teteh bisa carilah di googling lah ya. Jadi biar Akang Teteh kalau googling teh ilmiah ya. Jadi nyari tahu 6 degree of separation teh siapa, gimana insight-nya, hikmahnya apa, itu keren banget ya. Kalau nggak 6 degree of separation, kata kunci lain yang bisa di-search adalah small world phenomena atau fenomena dunia kecil. Nah gara-gara penelitian ini kita tahu bahwa dunia teh kecil. Kamu teh ternyata temennya si itu, iya ternyata gitu. Kenapa kenal sama si itu? Iya soalnya gitu. Bayangin dunia sosial media mah yang ini ya. Dunia sosial media itu membuat kita hanya berjarak maksimal 2 langkah dari siapapun. Ya. Jadi nah ini nanti insight-nya ke depan itu nanti insight-nya kayak gini ya Kang Teteh. Piraku weh. Jadi kalau Kang Teteh bilang kayak gini, Kang ada aku mah apa atuh? Aku mah gak punya temen. Gak ada alasan. Piraku weh gak bisa nyari teman kan gitu ya. Nah itu yang kurang lebih. Nah gara-gara belajar ini dan mengagumi ini, kemudian waktu itu aku belajar ini tuh waktu masih S2 di UI ya. Di kepala departemennya Mas Hari Susianto, kemudian ngundang salah satu data scientist-nya Facebook untuk datang ke Indonesia, ke UI, ngasih lecture, ngasih ceramah. Nah aku yang jadi LO-nya, aku mah waktu S2 dan S3 teh tukang LO. Pokoknya aku mah kalau nggak LO teh yang jemput, yang nganter, yang ngajak jalan-jalan, atau jadi MC aku mah. Di S1, S2, S3 juga gitu sarua. Nah pas S2 teh beliau datang namanya Winter Mason yang FaceTime sama Taylor Swift itu ya. Terus datang, kita ngobrol-ngobrol. Nah beliau ngajarin ini, mencoba mengekstrak data. Kang Teteh sekalian. Jadi ini data aku tahun 2012 sebenarnya ya. Udah lama banget, cuman sengaja aku kasih lihat yang baru-baru mah gak akan aku kasih lihat itu ya rahasia dapur. Tapi sekarang udah banyak banget namanya SNA ya, Social Network Analysis, bisa dipakai di apapun ya. Discourse analysis, analisis wacana, wah banyak lah. Ini aku ekspor ya, aku ekspor data Facebook aku. Jadi ini Instagram juga bisa, TikTok udah mulai bisa, Twitter apalagi gampang banget kalau Twitter mah ya. Untuk analisa sentimen ya, hashtag itu bisa banget. Ini di breakdown nih jadi kayak gini ya, isinya tuh titik-titik saling berhubung satu sama lain. Terus masukin ke tools ya, ke software namanya Gephi, GEPHI. Tapi sekarang banyak, ada Force Viewer, ada Tableau ya, banyak banget ya. Wah banyak aplikasi ya nama. Semua kita mau apa tuh ada aplikasinya ya. Nah ternyata tersebar nih ketika aku masukin beberapa algoritma tentu kesebar. Jadi kalau kita zoom itu kayak gini dalamnya tuh. Kalau di zoom tuh nanti ada titik, ada garis. Titik teh orangnya, garis teh relasinya. Ya. Terus lama-lama aku kasih warna tuh ya. Aku kasih warna. Nah kalau aku zoom lagi ada namanya tuh. Ya ada ya. Yang makin gelap itu artinya hubungan aku banyak berbagi relasi sama orang ini. Ya, contohnya ini nih, ada yang namanya Agna ya, Agna sama Eva nih. Kelihatan kayak ini ya, hitam kan? Hitam banget ya, karena aku berbagi banyak jejaring sama 2 orang ini. Agna sama Eva itu SMP-nya sama aku di SMP 3 Bandung. SMA-nya sama aku juga di SMA 4 Bandung. Dan kuliahnya juga sama di psikologi UPI. Jadinya kita berbagi relasi yang sama, bener gak? Dari SMP, SMA, pasti orang yang kenal Eva ya pasti kenal aku, orang SMP. Pas ke SMA, kayak gitu, paham ya sampai sini ya? Kang Teh bayangin, dari pertanyaan yang simpel tentang, iya menang flyer, nah bisa ke abdi gitu ya. Sampai dimana kita bisa menganalisa jejaring. Luar biasa. Terus aku kasih warna dan bisa aku petain. Jadi yang di atas ini teman-teman SMA, teman-teman SMP, ini ngumpul keluarga sendirian di sini ya, sepupu, keponakan, karena kita tidak berbagi jejaring yang sama kan, yang psikologi UPI. Ini teman-teman di UI. Ini tuh data tahun 2012 sampai 2014-an lah.
Kebayangnya sebenarnya Kang Teteh ya? Ah biasa aja Kang, nggak ada mind blowingnya ya nggak sih? Bener kan? Ini teh bayangin Kang Teteh cuma satu akun. Akunnya Facebook Zain Permana. Kebayang si Facebook punya berapa miliar akun. Dia tahu jejaringnya siapa. Ya nggak? Bener nggak? Siapa berjejaring. Kalau aku pengen ngepromoin, aku ngepromoin lewat siapa. Paham nggak sampai sini? Data itu teh dijual ke perusahaan, betul nggak? Jadi kalau Akang Teteh sekarang mikir bahwa asik ya main sosial media mah gratis, ya karena Akang Teteh produknya. Data Akang Teteh yang kayak begini dijual ke korporasi-korporasi gitu. Jadi udah dari tahun 2020 berarti udah sampai terakhir 2024 kemarin aku tuh jadi social network analysis di beberapa instansi pemerintah ya. Makanya kemarin-kemarin masih ada backing. Nggak diintelin aku karena aku bagian dari intelnya. Sekarang bisa terbuka nih, bisa sharing ini ke teman-teman karena udah keluar ayeuna. Justru aku yang didatangkan kemari ya, Masya Allah, tabarakallah. Jangan-jangan di antara Akang Teteh juga ada intel ya sebenarnya. Sempat datang juga ke rumah karunya istri aku ya, aduh astagfirullahaladzim. Ya. Tapi ya ini tadi memang konsekuensi, kita jadi tahu, bayangin. Dengan mengetahui ini, kita jadi tahu siapa yang ditandain, siapa yang enggak. Oke, kalau udah ditandain, diapain gitu ya, bayang nggak? Kalau udah ditandain nih, wah ini terlalu berpengaruh nih. Yuk kita deketin, yuk kita kasih jejaring baru. Set. Nah digoda lewat apa? Harta, tahta, wanita. Nah kayak gitu. Bisa dianalisis. Kebayang nggak sampai sini? Jelas ya? Terus gini, Akang Teteh, aku mau sharing tentang hal ini nih. Gini ya. Ini aku ya. ZP nih. Zain Permana. Katakanlah kenal sama Gibran tadi G, itu ya. Berarti ini relasinya berapa? Satu ya, satu jalur kan? Tapi relasi jejaringnya apakah cuma satu? Aku kalau punya teman namanya Gibran, berarti teman aku hanya satu? Nah jawabannya enggak, karena Gibran bisa jadi punya teman banyak kan? Katakanlah aku punya 10 nih, berarti Gibran juga punya 10. Maka enggak satu lagi, jadi pangkat 10. Maka Akang Teteh gini, punten, kalau diajak kenalan, kadang Akang Teteh suka hare-hare, aduh itu teh lagi memutus pangkat. Nah ini teh operasional atau konkret dari hadis betapa pentingnya silaturahim, paham gak sampai sini? Kan kita mah, oh nyanya silaturahim, tapi dah hoream silaturahim si eta mah, pika sebelen kan gitu ya. Dia mah nyebelin, sok ngabuli wae, yang aduh kemesta gitu ya. Makanya Islam teh agama yang udah indah banget, cuman sayangnya gak pernah kita bisa operasionalkan jadi ilmiah kan. Karena bodoh teh ya kita, aku sih enggak kita, aku. Makanya hayang diajar wae ya aku mah. Kang teh, tugas Akang Teteh silaturahim teh bukan ke orangnya. Siapa yang nyuruh Akang Teteh silaturahim sama orang teh untuk baik dan bager ke orang yang bukan. Tapi buat mengeksplorasi siapanya? Relasinya, jejaringnya gitu. Jadi jangan GR bahwa aku kalau kenal sama Gibran harus baik sama Gibran. Iya, itu juga jadi amal soleh. Tapi juga kita eksplorasinya, Gibran teh orang mana? Oh, atau kenal sama masjid apa di situ? Al-Kafirun, ya mau mungkin betul masjid Al-Kafirun, Al-Ikhlas sebenarnya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kenal sama si Pak Aceh? Iya, oh Pak Aceh, kita nyambung, jejaringnya kita eksplor. Makanya kalau Akang Teteh bilang, nah hanya jodoh teh meni susah, astagfirullahaladzim. Ini silaturahim gak pernah, relasi gak pernah dieksplor, terus bilang jodoh sulit. Udah jelas-jelas pernah Afgan ya, jodoh mah pasti bertemu. Dieksplorasi relasinya, jejaringnya. Bayangin yang punya Facebook, bayangin yang punya Meta, bayangin yang bisa ngeekstrak data ini gitu. Makanya sekarang bahkan di dunia akademis mah, nanti bulan Agustus aku juga lagi belajar lagi sama Prof. Ade ya, Prof. Ade Ghaffar Abdullah nih, keren banget beliau. Bahkan di dunia ilmiah pun kalau kita pengen neliti sesuatu yang baru, kita harus nyari networkingnya. Siapa yang udah neliti, siapa yang lagi nelitinya, kita analisis jejaringnya. Kang jadi kenalan sama satu orang teh, genclung naikin pangkat 10 relasi kita di dunia ini, bayangin. 10 orang itu aja ngedoain kita, inget kita bahwa kita teh orang baik, terus mereka orang soleh, masuk surga duluan, terus nyari kita, tak eta nu diudag teh.
Paham sampai sini ya? Jadi aku mah paling males kumpul keluarga. Astagfirullah. Enggak apa-apa, bete ke si tante A, ke si Bu DB, ke si Emang eta mah ngarokok wae naon. Enggak apa-apa itunya mah, enggak suka orangnya mah. Tapi relasinya, jejaringnya kita eksplorasi. Udah Kang, enggak ada yang bisa dieksplorasi. Bukan gitu cara mengeksplorasinya. Paham ya? Makanya kenapa kemudian ada hadis yang menyatakan dan riwayatnya juga sahih ini ya. Ketika seseorang meninggal, tugas kita seharusnya adalah menyambung silaturahim. Kalau kita punya orang tua, terus orang tua kita meninggal, salah satu tugas kita yang jadi amal soleh adalah apa? Menyambung silaturahim demi orang tua gitu ya. Ngasih geus maot ngahesekeun budak, gitu kan? Padahal ini maksudnya dieksplorasi. Jangan-jangan ada deal-deal, ada doa-doa, ada kebaikan-kebaikan yang tadinya atau kolaborasi yang tadinya mau dilakukan sama orang tua kita, tapi terputus. Pas kita silaturahim, gening bisanya, bisa, hayu atuh, hayu gitu. Nah ini teh penting pisan. Nah makanya kita balik lagi ke judul awal. Kalau hidup kita susah dicerna, jangan-jangan kita selama ini pakai kacamata kuda. Ente ningali kemana-mana. Ya Allah kenapa hidupku seperti ini? Hidup kamu belum dieksplor. Kenapa meni susah hidup teh, orang lain mah meni bahagia. Nah badah nge-explore kehidupan orang lain. Ya enggak, bener enggak? Kenapa coba kira-kira malah nge-explore kehidupan orang lain? Karena ini temuan penelitian 5 tahun terakhir teh arahnya ke sini, sosmed teh. Sampai Netflix bikin sebuah film dokumentasi yang viral banget ya tentang sosial media. Udah nonton belum akan teteh social networknya? Itu kan gila banget, sosial media tuh bikin kita ketagihan. Bukan cuma sosial media. Semua usaha-usaha yang dibikin sekarang itu kan pengen bikin orang ketagihan, ya enggak sih? Punten ini mah Akang Teteh yang buka usaha seblak nih. Kira-kira apakah Akang Teteh pengen orang teh menikmati dan mencintai seblak atau pengen ketagihan seblak? Atau Akang Teteh mau balik modal atau kalau cuma sekali, ini seblak paling enak makasih ya. Udah enggak penasaran lagi mau meuli deui abdi. Ya tuh kita gak akan jualan seblak, iya gak sih? Bener gak kan? Makanya tugas kita adalah gimana caranya orang teh supaya ketagihan, kecanduan sama seblak kita kan. Gak mikir hal lain kalau makan kecuali seblak kita kan gitu pikiran kapitalisme mah. Betul ya Kang Teteh ya? Nah makanya kita harus bedah semua itu. Nah sosial media teh ngasih ini Kang Teh. Sehingga cerita kita jadi ngeblur. Aku pengalaman dari tahun 2008, akan teteh bayangin 2008. Ada yang baru lahir 2008? Udah lahir, alhamdulillah ya. Kalau teh aku 2008 itu aku udah pengalaman secara profesional ngewawancara orang. Paling sebel dari dulu. Tapi ternyata pas aku lihat data-data, aku mah senang banget nyimpen data ya. Makanya hard disk, flash disk, bahkan floppy disk di rumah aku mah masih ada. Aku orang yang senang nyimpen data dan ngegali data di masa lalu untuk aku terus, karena kadang-kadang kita butuh data longitudinal ya, data panjang. Aku ulik lagi, ini menarik. Hasil-hasil wawancara itu selalu bikin aku refleksi ya. Hari ini aku ngewawancara 4 orang, dia begini-begini untuk posisi ini, jawaban dia begini. Terus aku analisa tuh, kebetulan dapat ada beberapa data 2008, 2009, 10 keskip, hilang si laporannya. Dapat lagi, terus aku analisa tuh sampai 2018, hampir 10 tahun tuh ya. Menarik nih, orang makin kesini di wawancara itu makin gak kenal sama dirinya, makin berusaha untuk menjawab apapun yang kira-kira menarik orang yang ditanyakan. Padahal orang yang ditanya, orang yang nanya gak tahu kan yang bagus itu apa kan, justru aku tuh pengen kenal kamu. Nah maka sampai di titik dimana kegiatan mewawancara adalah kegiatan yang sangat robotik. Maksudnya apa? Aku yang nanya pewawancara jadi udah tahu jawaban benar salah. Padahal yang kuhadapi adalah manusia, paham gak maksudnya? Ini manusia unik, maka aku harus gali keunikannya. Aku akan tanya, kamu keunikannya apa? Ini mah aku gak dapat keunikannya. Karena aku punya jawaban, karena kamu gak sesuai jawaban aku gak akan nge-hire kamu gitu ya. Atau gak mau bekerja sama. Nah itu salah sebetulnya. Makanya kalau Akang Teteh tahu ya, pewawancara itu sekarang banyak belajar teknik namanya behavioral event interview. Wawancara berbasis perilaku, ya enggak? Yang membuat orang teh robotik.
Coba perilaku kamu apa? Nanti ada rumusnya, nanti kapan-kapan kita bahas ya di satu sesi tertentu. Ada rumusnya STAR, situation, task, action, result. Ada juga nanti pakai grow, goals, realitasnya gimana, punya opsi atau opportunity apa yang what you do, apa yang dilakukan, grow. Itu macam-macam. Ada rumus wawancara teh. Padahal tinggal menceritakan kan kondisi akang teteh kayak gimana. Nah, aku menemukan makin lama kita makin gak punya cerita tentang diri. Jadi wajar kalau cerita kita teh sulit dicerna. Wajar bisa. Wajar banget. Karena temuan penelitian 5 tahun terakhir soal sosial media, akang teteh ini kayak gini kalimatnya. Semakin mudah, tuh iga robot. Semakin mudah terkoneksi sama orang lain, malah semakin sulit terkoneksi sama siapa? Sama diri. Semakin kita relate sama orang lain, makin gak relate sama diri sendiri. Makanya silaturahim teh nyuruh kita relate sama orang lain gitu. Nyuruh kita metain jejaring, Kang. Itu disertasi aku kayak gitu. Aku ulangi lagi ya. Hapunten samudaya kelepatan iya mah. Nih, tugas kita berjejaring teh bukan untuk memalsukan diri. Jadi ketika kita ketemu si A, jadi pecicilan. Ketemu si B, jadi solehah. Padahal kita lelaki, jadi solehah. Ketemu si C, jadi sosok intelektual. Ini jadi sosok, kita tuh jadi kepribadian ganda, split personality. People pleaser weh, nah gak boleh gitu. Paham sampai sini ya? Mangga sok cek teori psikologi apapun tentang berjejaring, akang teteh ketika berrelasi dan berinteraksi sama orang teh tugas kita teh ngapain? Tugas kita teh memperluas diri. Namanya self expansion. Tapi akang teteh perlu tahu, kalau akang teteh literatur soal kalau akang teteh buka literatur soal self expansion, kita susah nemunya. Kenapa? Peneliti, si akademisi juga berpindah dari self expansion jadi social investment. Aduh, tengarti Kang, naon maksudnya? Jadi maksudnya gini nih, relasi kita sama A dan B lama-lama itu jadi relasi yang investasi. Jadi relasi yang transaksional, paham gak? Aku temenan sama si A karena dengan si A aku bisa nebeng naik motor. Aku temenan sama si B yang manawi aya 100. Aku temenan sama si C, kalau nanya info cuaca, tugas-tugas bisa ke dia. Nah itu tuh yang diteliti, tokohnya namanya siapa? Rusburt, mangga cek. Social Investment Theory, tokohnya namanya Rusburt. Tadinya awal 90-an orang suka, gemar meneliti soal self-expansion atau social expansion. Social relationship through expansion. Tapi tiba-tiba Aaron yang punya teorinya self-expansion punya murid, namanya Rusburt. Rusburt itu tiba-tiba jika nama orang teh berelasi karena transaksional, banyak yang mengamini. Siapa yang mengamini coba kira-kira Kang Teteh? Orang-orang yang kehilangan dirinya. Iya ya benar juga kata si Rusburt. Ternyata dia temenan sama aku teh cuman ada butuhnya doang. Nah Kang Teteh udah mulai mikir gitu nggak? Kalau sering, kalau Kang Teteh udah mulai mikir gitu, artinya Kang Teteh lagi terluka sama relasinya. Dan tidak semua relasi kita kayak begitu. Dan sejatinya relasi teh buat memperluas diri. Kebetulan aja Akang Teteh ketemu relasi yang memanfaatkan Akang Teteh dikala Akang Teteh nggak punya ekspertis, kebayang nggak? Kalau Akang Teteh udah punya ekspertis mah, udah tahu siapa diri, maka aku hanya bisa dimanfaatkan sesuai dengan kapasitasku. Jangan manfaatkan aku di bidang yang lain, gitu. Tiba-tiba ada yang ngundang Kang Zen bagus banget ceramahnya. Kang Zen bisa nggak sharing tentang perspektif mutaghayyirah dalam kitab teuing atau teu apal urang eta mah lain urang. Usluhuddin Nukar itu bukan aku. Kebayang ya? Tak kalau aku ngeiyahin, aku baru ngerasa dimanfaatin, bener nggak? Akang Teteh akan ngerasa dimanfaatin sama orang di bidang-bidang di mana memang Akang Teteh tidak sanggup melakukannya. Bukan bidang Akang Teteh, kebayang nggak? Kang punten Kang pangangkatkeun galon. Oh ya itu bidang aku memang sport and angkat beban gitu ya. Beban hidup aja aku angkat ya komo galon misalkan. Nah, weightlifting. Kan gitu. Gitu. Nah tapi hati-hati Akang Teteh. Pahamnya sampai sini ya. Rusburt kayak gitu. Nah Rusburt dan social investment
teori berkembang pesat, investment model namanya, social investment theory, malah bikin model. Model itu jadi template, malah jadi kerangka berpikir. Jadi orang teh transaksional. Punten bukan cuma di relasinya, bahkan di institusi, di kelompoknya. Di mana? Di keluarga. Sejak kapan sih orang tua kita bertanya, dia calon kamu kerja di mana? Nanti nafkahnya apa, Cok? Itu kan investment model, ya enggak? Nah, kira-kira bakal nikah di mana? Mas kawinnya kira-kira dia sanggup apa? Pada udah jelas literatur kita kan ya, mas kawin memang sebaik-baiknya, tapi kan tidak membebankan, betul kan ya? Walaupun dicontohkan sama Rasul luar biasa ya, mas kawin Rasul kan 100 onta, kan ya. Tapi ya, paham sampai sini ya? Nah nanti kita di otak kita, gara-gara investment model, ada namanya CL. CL. Apa itu CL? C sama L. Comparison level. Kita akan senang ngebanding-bandingin orang. Ih, kamu mah begini ya. Enggak seperti si dia gitu. Atau kita ngebandingin, ih makasih ya kamu mah ini enggak seperti si dia. Comparison level itu namanya. Gara-gara ada comparison level, kita senang ngebanding-bandingin sama orang lain. Ketika udah mulai senang-senang ngebandingin orang lain, kita makin jauh dari diri. Kenapa? Karena objek berpikir kita orang lain terus seumur hidup. Bener gak? Si ini lebih baik dari si ini, lebih baik dari si ini. Terus nyari yang lebih baik. Otak kita diajak buat kapitalis. Nah makanya pas aku lagi neliti, ngobrol, aku kan korespondensi sama Aron ya, Arthur Aron. Terus dia bilang, yang punya teori self expansion itu, Arthur Aron. Gimana menurut pendapat Anda? Ya ini lebih laku soalnya. Di kajian-kajian ilmiah, di konseling, di konsultasi, ini lebih laku karena orang lebih bisa memetakan lewat model, ya enggak? Kamu udah ngasih apa ke dia udah ngasih apa. Jadi lama-lama nanti relasi kita transaksional. Nah, inilah yang membuat slide ini jadi muncul kalimat ini. Apakah manusia sadar? Enggak, tetap kayak gitu. Akang lihatnya juga pasti transaksional banget. Pasti transaksional. Dalam relasi itu transaksional. Kita janjian jam 9. Pas udah ketemu, udah ya aku mau pergi lagi. Aku tuh udah ngeluangin waktu buat kamu, jadi hitungan kita. Kebayang gak sih? Padahal bentar sebelum kamu pergi, kira-kira kan tinggal gitu ya. Emang kamu kenapa sih buru-buru mau pergi kemana? Ya aku ternyata ada janji lain sama orang lain. Oh kalau gitu tolong salamin ya. Pastiin, kan gitu kan? Bener gak? Paham gak? Kalau kita niatnya bener, kayak yang awal, bahwa relasi kita sama orang lain adalah memperluas jejaring, mestinya pertemuan kita dengan dia yang sedikitnya mestinya disyukuri, ya gak? Kalau pakai investment model mah kita jadi posesif. Boro aing geus datang sia teh. Maneh ka daun indit, bener gak sih? Udah cicing heula, nongkrong heula. Sabatang 2 batang pohon heula weh. Urang kampak sabatang 2 batang pohon. Enggak gitu ya. Justru ketika kita datang, kamu mau kemana? Aduh mohon maaf Zennya, aku ada acara lain. Harusnya bersyukur, alhamdulillah. Berarti kamu punya jejaring lain, benar enggak sih? Jangan lupa, emang kamu mau ketemu siapa? Dia teh siapa? Bentar dulu, sebelum pergi ceritain dulu dia siapa. Mestinya gitu, enggak posesif. Terus kita doakan dia main sama temennya yang lain kan gitu ya. Ini mah ngestung nih si eta deui. Kamari ge urang datang manehna ka daun indit. Paham sampai sini, kebayang ya? Hati-hati luruskan niat. Kang teh yang alaminya kita udah ke arah sini. Padahal sejatinya kita yang sebelumnya. Paham ya? Nah lama-lama kita jadi begini nih. Poho, lupa sama diri. Sibuk ngomong-ngomongin orang lain. Akibatnya apa? Fenomena ini 5 tahun terakhir. Jadi pas Kang tolong bahas soal FOMO. Capek. Karena dasarnya ini lagi. Betul ya? Dasarnya ini dan semua fenomena teh cuman akibat cuman ranting bukan cabang. Jadi ini mah lebih kecil lagi, ranting ini mah. Kehebos angin juga hilang. Kalau apa? Kalau kita tahu dan kenal siapa diri kita. Makanya waktu tahun 2021, 2022, 2020 sampai 2021 aku bikin kelas-kelas online mumpung pandemi ya. Namanya kelasnya tuh SIAK. Siapakah aku? Ada 24 batch. Termasuk yang udah ngejahit tadi, yang bantuin ngejahit itu ikut kelas itu. Nah alumni-alumninya teh pas aku, wah luar biasa Aku nanya ke mereka, ke para alumninya, kena ini lagi enggak? Enggak pernah kena salah satu di antara ini. Apakah mereka suka bergosip? Enggak.
Kalau aku masih suka ya Kang Teteh aku. Karena ini bagian dari pekerjaan aku, gosip itu. Gosip itu kajian ilmiah buat aku mah. Seneng gosip. Kang Teteh butuh tahu gosip tentang siapa, aku ada sok. Sama FOMO udah nggak mungkin FOMO. Dia akan fokus sama dirinya lagi. Jadi ciri FOMO teh apa coba? Kalau buka sosmed bukan buat posting. Tapi buat watching, buat nonton. Tadi aku ngobrol sama teman-teman ALTF nih. Good Way Saturday. Tugas kita di sosial media itu untuk apa? Untuk jadi content creator dan collaboration. Kalau cuma nonton jadi consumer, udah otak kita brain rot. Bombardiro krokodilo. Otak kita tung sahur gitu teh. Udah we gitu ya. Jadi pertanyaan kita teh udah nggak ada, kita nggak bisa menghadapi kehidupan yang full culture lagi. Iya lagi. Kita mestinya hidup kita teh makin ultra culture ya. Iya lagi. Iya lagi. Kan? Ada dan overthinking itu gara-gara apa coba? Kita tidak punya objek berpikir. Maka apapun masuk menyeruak di dalam ruang pikiran kita. Yang gak penting pun masuk tiba-tiba. Contoh, itulah kenapa sholat itu penting buat kehidupan kita. Karena sholat ngefilter lintasan pikiran yang masuk. Tadi weh. Allahu Akbar. Masih orang ke balik kumaha. Ya kan gitu ya. Mulai itu lintasan pikirnya balik baka imah. Ya kan pertanyaannya kan bukan gitu. Kayak orang balik kumahnya balik. Ngawa kendaraan naon. Kamana kan udah jelas itu mah. Tapi dimunculin sengaja dalam pikiran. Nah setan tuh bermain di area ini. Kang teh setan mah profesional dan tidak overthinking. Mereka fokus. Kan Akang Teteh mah kerjaannya banyak ya enggak? Ikut kajian iya, kerja juga, apa juga, mikirin jodoh iya. Setan mah fokus. Setan teh mikiran jodoh, beli mobil naon teh kan setan fokus ngeganggu kita. Makanya hati-hati jangan sampai kalah sama setan dari overthinking. Nah, gimana ngatasinnya? Yang tadi yang sebelumnya ini ternyata kita mesti kenal diri dan relasi dan jejaring kita. Makanya kita perlu bisa mencerna dan mendivine kehidupan kita, itu jawaban dari ini gitu Kang Teh. Nah nanti kan kita simulasikan itu ya. Kalau kita kesulitan mendefinisikan siapa diri aku, coba Kang ceritakan tentang diri kamu. Aku sahanya. Menurut Akang anu psikologi kumaha aku gitu sebenarnya aku sering banget kayak gitu. Ngumpul sama kemarin kapan ya diundang sama komunitas pengusaha naon lah ya. Udah ngundang dari 3 bulan sebelumnya. Pas datang teh Kang, aku belum kasih tor, aku bilang, aku nanya ke panitia, terserah Kang Zen aja. Nah kira-kira aku harus ngisi apa? Karena dia yang mangga, terserah Kang Zen. Orang kudu ngisi naon. Terus teh di akhir acara teh kan masih ada mingle-mingle ngobrol gitu ya. Terus teh, Kang tolonglah jelasin aku, tebak aku. Kira-kira aku orangnya kayak gimana? Kamu orangnya pasti penasaran banget ya. Iya bener. Kok bisa tahu sih? Loba tuh tanya dia tadi. Pasti penasaran pisah jadi manu gitu mah. Akang Teteh harus kenal siapa dirinya. Kalau enggak 4 fenomena ini teh ngukuyek weh. Pacoro kokot, baragajul di dalam ruang pikiran kita. Dan yang paling bahaya nomor 4, dengki. Dengki teh apa? Orang lain punya kenikmatan, kita ngerasa orang lain gak berhak atas kenikmatan itu, kita yang berhak. Nah, saya geus kawin deui emang bisa gitu kawinna. Uyuhan ayeuna daek oge kudu nama urangnya, da lebih halus urang gitu. Itu teh dengki namanya. Makanya menghancurkan banyak amal soleh kita, dengki mah. Kalau iri mah boleh ya. Ih, nah si Kang Zen pinter paingan sekolah orangnya kudu sekolah itu iri. Kenapa dia mah makanannya bagus? VVIP kan gitu ya. Iri boleh iri mah. Iri yang ngebuat kita ngajak kita untuk lebih positif dan mau untuk berubah. Kalau dengki mah orang lain nggak boleh, dia nggak berhak. Mestinya aku yang ada di sana. Wis, bari nunjuk ke pelaminan. Ya, mestinya aku yang ada di sana. Kata supporter lain ke bobotoh teh ya, mestinya aku. Nah ini teh penting Kang Teh, maka di sini juga salah satu ini mah 2-3 tahun terakhir penelitiannya ke arah sini. Kita kemudian jadi kehilangan teman atau beneran kesepian karena sama sekali tidak bisa lagi mendefinisikan teman. Padahal
definisi teman ini udah banyak banget nih. Ya, aku mulai dari yang paling ini apa nih, kanan ya. Asing ya. Indra jadi makin ke kiri itu makin ke nukleus, ke inti. Ya. Asing. Katakan lagi nih. Sebelum Akang Teteh datang ke ruangan ini, ke masjid ini, Akang Teteh mungkin nggak tahu dan nggak kenal sama orang yang di kanan atau di kirinya. Nah, gara-gara duduk bareng, oh ternyata ada orang yang macam ini ya rupanya gitu. Paham nggak sampai sini? Kebayangnya jelas ya? Sebelum kenal sama Kang Ledo kan aku nggak tahu. Oh ternyata selama itu ikut kajian. Kan aku baru ngeh. Karena buat aku Kang Ledo asing. Bener ya? Buat Kang Ledo, Kang Ledo kenal sama aku. Atau tahu. Bener ya? Kebayang ya? Oh. Nah tapi yang harus kita ketahui adalah relasi itu ternyata harus mutual. Disebut relasi kalau relasinya mutual. Kamu asing, dia asing. Udah gitu ya. Tahu nggak reels atau video yang kayak gini? Kamu kok kayak gitu sih? Terus orang di depannya, emang kenapa? Ya mestinya kita ngobrol dong. Emang kamu siapa? Soalnya mereka berjauhan. Ada di restoran tapi mereka berjauhan. Paham ya? Emang kamu siapa? Tapi asing. Ya udah weh. Udah asing mah asing weh kan gitu ya. Kan kita nggak saling kenal asing mah. Tapi lama-lama kita jadi tahu kan. Asing, oh si Akang ini yang suka ke kajian, kita tahu. Tapi nggak tahu siapa namanya, itu namanya tahu. Betul ya? Makanya harus ngadadak kata mah. Asing jadi tahu. Dan itu relasi kita berpindah. Betul ya? Kan akunya asing tadinya, jadi tahu. Terus kita berinteraksi Kang Ledo. Aku dan Kang Ledo berinteraksi. Jadi apa? Lah gitu. Kenal mah kudu aya interaksi minimal sekali aja. Iya aku kenal. Ya aku kenal. Sama siapa? Sama dia. Ih, teh, kayak kenal. Ih, kenal apa? Ih, udah GS, kenal pot. Tersopan itu namanya. Tersopan. Interaksinya lebih intens, jadi apa? Jadi teman. Nah, mulai share hal-hal yang bersifat pribadi dan mendalam, jadi teman dekat. Kita ikut terlibat dalam hal-hal pribadi dan kehidupannya lebih dalam namanya sahabat. Nah, tapi percuma kalau aku nggak kenal sama diri aku, betul? Kenapa coba? Yang di-share cawerang, aku nge-share apa? Cawerang, you know cawerang? When the water is not very compound, nggak kental banget, cawerang. Cawerang tuh jadi informasinya tuh nggak tebel, nggak bold. Aku nggak tahu siapa diri aku dan aku ngasih tahu ke orang lain dalam rangka apa coba? Jadi asingnya teh ketemu, hai, yuk temenan yuk, ayo, temenan yuk, ayo, kemana ya? Ah udah ngobrol aja yuk, ayo, iya lagi, gitu ayo. Nggak tahu konten yang diomongin ada nggak yang kayak gitu? Isinya tuh kosong, obrolannya tuh nggak numbuhin diri, paham nggak sampai sini? Kebayang ya? Tapi ngerasanya tuh dekat banget. Kenapa ya kita dekat nggak tahu ya? Mungkin nggak sih? Sebenarnya nggak mungkin. Nah ini dari mana teorinya? Akang Teteh bisa cari namanya social penetration. Makin ke dalam, makin dekat sama aku teh, makin penetrate namanya. Tokohnya namanya Taylor dan Altman. Nah gawatnya dari teori ini di kehidupan sekarang adalah orang tuh pengen punya sahabat. Enak gak sih punya sahabat? Enak. Beban hidup kita tuh kesalurkan ke orang lain. Ada transaktif memori. Kita gak terlalu berat memikirkan karena akan dapat validasi dari orang lain, penguatan. Dan itu tuh bagus, penting untuk punya. Bayangin kalau aku gak punya teman di jalan dakwah. Astagfirullahaladzim. Ini berat teh. Kan gitu ya, itu termasuk tadi buku itu Coach Sony itu sahabat aku banget ya. Kang Zain, apapun yang terjadi sama Kang Zain aku membela. Oh, so sweet. Jadi pengen nyubit ginjalnya. Enak, anget banget ya. Punya sahabat itu anget banget. Anget secara fisikal, beneran ngasih kehangatan. Ada hormon-hormon yang keluar, oksitosin itu kebahagiaan yang ngasih ikatan. Oksitosin itu hormon yang keluar ngasih kebahagiaan dan ngasih ikatan, bonding. Kalau ngasih kebahagiaan sesaat semata, dopamin itu ngasih reward. Ya.
Tapi hadirnya oksitosin itu muatan ikatannya langsung. Aku jadi terikat. Jadi kalau akang teteh bahagia sama kajian ini, bahagianya kemudian ngasih ukhuwah, ikatan, dan itu bagus. Makanya kenapa aku ngajak akang teteh untuk sharing berdua-berdua sama orang yang gak dikenal. Bahkan ke orang yang gak dikenal, akang teteh bikin boundaries. Jarak, boundaries itu kepotong, jadi bonding, jadi ikatan. Tahu nggak? Karena akang teteh nggak kenal sama orangnya, akang teteh jadi nggak harus untuk ngasih hadiah ke orang itu, betul nggak? Nggak harus untuk menghubungi orang itu setelah kajian, kan nggak harus. Maka apa yang terjadi? Akang teteh jadi menghubungi diri sendiri. Setelah kajian ini teh, pasti akang teteh akan sering ngobrol sama dirinya secara tidak langsung. Tah karena kajian itu kieu. Makanya jangan takut ketika diajak untuk sharing, dan bukan buat orang lain. Dan orang lain juga gak akan mikirin akang teteh, kebayang gak sih? Ih, siapa orang jadinya? Aku jadi tahu, udah direkam siang, wek mok. 50.000 lah, 50.000, tutup mulut. Gak gitu kan? Pernah gak ada yang cerita ke akang teteh ketika sisi berdua-dua terus dia bilang, naon sih mana teh? Enggak kan? Karena koneksinya terjadi ke siapa? Ke diri sendiri. Oksitosin hadir, you are connected to siapa? To yourself gitu. Tapi nggak apa-apa, akang teteh nggak mau juga nggak apa-apa. Cuman lama-lama kita akan jadi terkurung, nambleg psikologis kita teh. Banyak residu, banyak memunculkan luka-luka batin sendiri. Terus nanti nyalahin orang tua. Orang tua aku nggak pernah ngajak ngobrol. Orang tua aku bingung nih ngajak ngobrol naung udah keletik Pak, ya nggak sih? Aku aja ke si Zeno tahu nggak ya kita teh penelitian self expansion penelitian si Zeno teh. Zeno anak aku yang sekarang 3 tahun. Apa kuasa air, ya boboiboy kuasa air seblok. Sampai sini benar-benar kebayang ya, kalau aku tidak kenal diriku, percuma punya teman banyak, asli teh. Makanya di tengah kerumunan teman juga ngahulang we sorangan. Asik sendiri teh. Iya nanti kita arisan yuk, ayo. Pas pulang teh kosong, asa capek teh. Pernah nggak kayak gitu Kang? Teh? Mun sering berarti aku nanu kosong. Paham ya? Nanti ada simulasinya, tenang aja. Kita share ke orang lain tentang diri kita tapi tanpa ngasih tahu rahasia kita, nanti akan ada simulasinya. Kalau mau santai we. Kan kita masih sampai jam 12 ya. Orang konvoykeun di dia ya itu. Nah, jadi gini, goals kita adalah punya sahabat ya. Makanya kemudian ketika Rasul bilang di pembukaan ketika ngebuka sebuah liko sama para sahabat, para ihwan. Terus ada sahabat yang cemburu. Bukankah kami ihwan-ihwanmu ya Rasul? Bukan. Kalian adalah sahabatku. Oh, langsung beda. Gitu. Tahu kisahnya Anas bin Malik yang nguping Rasulullah ditanya sama orang Baduy. Orang Baduy nanya ke Rasul, "Duhai Nabi," katanya gitu. "Ya. Kapan itu kiamat? Apa yang sudah kau persiapkan?" Kata Rasul teh. "Aku udah sholat, aku udah apa, dan aku mencintai Allah dan Rasulnya," sambil nunjuk ke Rasul. Terus Rasul jawab apa? "Sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang kau cintai." Gitu. Anas bin Malik ngedenger itu langsung gitu. Di beberapa riwayat langsung lari menghampiri beberapa sahabat terus bilang, "Sesungguhnya aku mendengarkan sebuah kalimat yang indah sekali." Kalimat apa? Iya lagi. Kalimat apa? Ini pernyataan ini sangat culture sekali. Iya lagi. Bilang apa? Jadi Rasul bilang bahwa engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Gitu. Terus Anas bin Malik cerita itu sambil nangis. Terus sahabat-sahabat nanya, "Apa engkau menangis sekejer ini? Baik pisan." Ya sok atuh kamu bayangkan. Sholatku, ibadahku, amalanku, kontribusiku sama umat, kalau dibandingkan sama Abu Bakar, kalau dibandingkan sama Umar, wah ikut nangis yang ngedengar cerita itu teh. Ya gak sih? Termasuk kita ya, termasuk aku. Kalau dibandingin sama yang lain, kan enggak. Tapi kalau kita bilang ke Allah, "Ya Allah, aku mencintaimu, aku mencintai Rasulmu," mudah-mudahan kita dibersamai dan bersama mereka, kan gitu. Matak nangis, aku jadi pengen nangis tuh kan. Sahabatnya penting. Jadi kalau akan teteh bilang,
Hese Kang, neangan sahabat teh maneh berarti nu hese. Atau maneh nu ngahesekeun batur, kebayang ya? Karena jangan-jangan niat kita udah nggak bener. Jadi niat kita yuk kembali egois. Bahwa relasiku ini demi menemukan aku, bukan kamu. Maka aku lagi minta bantuan kamu untuk menemukan aku. Kalau dalam perjalanannya kamu menemukan dirimu, berarti kita berjodoh, betul? Kalaupun ternyata tidak, jodoh pasti bertemu gitu. Makanya itu sering aku ulang-ulang ketika kajian Ta'aruf series kemarin. Yuk cari pasangan yang bisa menumbuhkan aku. Bukan yang terbaik, bukan. Yang terbaik mah pasti nyari yang terbaik lagi, kan gitu ya. Kita mesti sadar. Jangan nyari yang sempurna mah akan butuh yang sempurna. Kita mah atuh cacing cau. Fokus jadi sale, fokus jadi martabak, udah jadi cacing cau, kan gitu ya. Nah makanya fokusnya gimana? Fokus untuk nyari orang yang bisa bilang gini, I love you not because of who you are, but because of who I am when I'm with you. Cari sahabat, teman dekat, teman kenalan yang membuat aku tuh ketika bersama mereka jadi diri aku yang terbaik gitu. Cari orang-orang lingkungan yang bisa ngasih aku itu dan egois di situ. Nah hanya jeung maneh mah orang karo cicing wae. Kudu nama orang dekat mana teh sasapu ke, naon ke menerken kenteng yang ngacak-ngacak spiteng naon lah. Harus berkarya gitu. Nah, cari orang yang kalau aku bareng sama dia teh kita doing something. Berkarya itu harus dicari. Jadi aku menemukan aku. Ini mah punten, Akang Teteh punten pisan. Ini mah Akang Teteh curang, bukan egois lagi namanya, tapi kapitalis. Apa itu kapitalis? Punya temen, tujuannya apa? Supaya temen ini ngasih aku, gitu ya. Itu mah bukan egois namanya, itu mah kapitalis. Si A supaya ngasih aku, ya kamu kan biasanya ngasih perhatian, ngasih duit, ngasih, enggak. Carilah teman, lingkaran yang gara-gara ada kamu, aku bisa ngarah keluar si garisnya teh. Gitu, maka semakin banyak teman, bagus kan. Temannya teman gitu ya, maka tugas kita mengeksplorasi relasi nih, ini nih. Friend, terus. Your friend, friend of friends of friends. Tuh, ya banyak banget sih ini. Ya. Dan kasih apa? Kasih arah. Ya. Akang Teteh ingat beriman itu di pertemuan berapa ya kita sharing itu ya? Beriman itu waktu ngomongin velocity ya, pas bulan puasa, Akang Teteh lagi godin, mereka nggak ikut ya. Suzon pisarnya. Pas di kajian velocity aku bilang ya, iman itu ngasih arah dan juga ngasih ketentraman. Maka relasi itu enggak cuman sekedar kenal dan tahu dan jadi teman, tapi kasih mereka arah pertemanannya, paham? Maka Kang Teh punten, ini mah serius, aku mah serius pisan. Bahkan sama teman pun kita harus punya akad. Sama teman pun kita harus punya akad. Sama orang yang tahu dan baru kita kenal harus punya akad. Sepele ya, tapi penting ngasih arah. Itu ciri orang yang beriman. Dan ngasih arah dan ngasih kejelasan ke relasi kita. Contoh, aku dijemput sama mamang ojek. Mang, puntennya nuhun, pang anterin aku ke stasiun. Akad. Pertemanan kita terjalin dalam akad itu, betul? Setelah itu, apakah aku posesif? Mang, tong ngejemput nu lain atau mang, please, hanya aku aja yang kau jemput. Kan begitu, benar nggak? Paham sampai sini ya? Kalau udah tahu akarnya, mah insya Allah keimanan kita akan naik. Velocity itu teh. Velocity. Ngasih arah, paham ya? Maka relasi itu harus ada direction, kita ngasih arah. Maka punten wayana ngasih akad ke pertemanan kita teh. Ngapain Akang Teteh masih temenan sama teman SMP? Coba, ngapain? Pertanyakan relasi itu. Orang jeung maneh nanaonna nongkrong wae. Ieu ka mana arahna teh? Urang teh jadi kumaha mun aya maneh? Asa galau wae nya, oh udahan yuk temanannya, yuk. Boleh nggak temanannya udahan? Yang nggak boleh itu kan memutus silaturahim ya, jadi musuh. Yang nggak boleh mah mindahin teman jadi asing boleh? Boleh. Mindahin sahabat jadi cuma teman doang boleh? Ada orang yang konseling sama aku, gimana Kang? Ini sahabat aku banget. Ya gak gimana, relasi kamu dan dia sekarang udah jadi teman. Oh gitu ya? Iya. Oh iya ya udah tuh. Ya udah. Tinggal bayar kan gitu.
kan lagi ke sesi konseling gitu. Paham ya, kebayang ya? Boleh dipindah. Ya, kan Rasul juga dulu gitu ya. Pamannya yang beliau cintai Hamzah itu kan dibunuh ketika perang Uhud, pas beres Fatul Mekah, orang yang ngebunuh Hamzah, yang menggal Hamzah masuk Islam. Rasul bilang, ya selama kamu masuk Islam alhamdulillah, tapi punten jangan dekat-dekat aku. Jangan dekat-dekat aku. Tiap ngelihat kamu tuh aku sakit hati, teringat pamanku yang aku cintai. Kan gitu. Itu kan artinya ngeblok, iya gak sih? Ngeblok, nge-mute, kan gitu kan? Berarti boleh. Yang gak boleh mah memusuhi. Apalagi ngomongin dari belakang. Apalagi ngedengki, apalagi ngefitnah gitu ya. Nah itu yang gak boleh Akang Teteh semua. Jelas kebayang ya? Maka aku pengen ngajak Akang Teteh, hayu cari si akunya supaya Akang Teteh bisa mensyukuri persahabatan dan tidak mengkapitalisasi sahabat-sahabat dan teman-teman Akang Teteh sekalian. Ya. Aduh, kita mah yang punya teman gak nyadar, orang tua kita yang nyadar. Kenapa kamu Zen gak temenan lagi sama dia? Soalnya dia mah gitu, asalnya gitu. Aku kemarin baru nanya ke anak aku, Teh, kenapa Teteh gak pernah bang lagi sama si S? Iya, si S punya teman lagi. Kenapa ceritanya kayak gitu? Tahu panjang ceritanya. Ini, Teh, Papa siap ada seumur hidup buat Teteh. Menimbung nyarita, tapi ceritanya pasti ke mamahnya pasti ya, lebih nyaman ke mamahnya ceritanya. Nah, tapi ini nih, ya teman itu datang dan pergi Kang Teh. Yang penting datangnya membuat aku makin kenal diriku, perginya makin membuat aku kenal sama diriku gitu ya. Jangan sampai kita harus egois, bukan kapitalis. Berteman itu membuat aku makin kenal, makin tumbuh. Dan mudah-mudahan menemukan temanku. Kalau enggak, kasihan teman aku masih jadi kapitalis mungkin. Atau dia masih jadi orientalis, masih nyari-nyari orientasi pertemanannya kan gitu. Kita yang ngasih apa? Tadi ngasih arah. Makanya akad penting. Makanya kenapa sebelum Akang sharing sama pasangannya, ada konsen dulu yang aku ajarkan gitu ya. Sahabatku, sesi ini, kan gitu kan ya. Aku mau cerita, itu ngapain? Supaya akad. Supaya jangan sampai Akang Teteh pas udah cerita, aku tadi ketemu orang. Enggak sok, aku yakin Akang Teteh enggak nyeritain kisah yang diceritain di sini ke orang lain di luar forum ini. Kalaupun nyeritain, pasti nyeritain insight-nya kan, hikmahnya. Bukan cerita jelek tentang orang itu. Kan gitu. Ini teh udah baku dan ilmiah. Si Kikituan teh udah aku teliti lama. Percaya ke aku. Gitu ya. Makanya kemudian orang-orang yang kesulitan berteman dan gak punya mindset ini, udah mah sulit untuk mencerna kehidupannya, jadi begini. Ya. Percuma temenan juga karena sulit buat percaya sama temannya. Atau transaksional ya. Kok gak ada yang ngerti sama aku, kok teman aku kayaknya mudah banget ngejudge ya. Makanya kesepian dan lama-lama efeknya gimana ke psikologi kita? Gini nih, jadi kayak bawang, makin lama makin terselimut diri kita teh Kang Teh. Padahal sebaik-baiknya kita teh yang tembus pandang. Yang orang teh bisa ngelihat kedalaman ketulusan niat kita sama orang itu kan gitu ya. Sok kita curiga sama orang yang kayak gimana? Yang tercover. Kafir itu bahasa Arab artinya terselubung, tercover, tertutup. Kafir tu innalladzina kafaru sawaun. Orang kafir wawae sama aja orang kafir mah. Cover. Maka ketika Akang Teteh sesi berdua teh untuk ngobrol, untuk diskusi teh, salah satunya untuk mecah ini. Jangan-jangan kita teh udah menutup diri kita bukan dari orang lain, tapi dari siapa? Dari diri sendiri. Boro-boro orang lain tahu siapa kita aja nggak tahu kan ya. Ya tadi makanya jadi persib nu aing nusaha. Gitu. Nah makanya minggu lalu Akang Teteh udah bermain tentang ini ya, udah sharing soal ini kan ya. Masa lalunya gimana, bagaimana nge-tackle-nya, masa depan gimana, bagaimana nge-tackle-nya. Nah sekarang mari kita simulasi karena kehidupan kita teh nggak lurus kayak gini. Tapi kayak gini ya Kang Teteh. Turun, tiba-tiba bangkit tapi mundur juga jadi bubudakeun. Tapi kalau sekalinya residu ini nggak disadari, turun lebih dalam. Jadi kalau Akang Teteh ngerasain bahwa sakit itu tidak pernah mudah, ya memang sakitnya terlalu ditambah intensitasnya. Pun juga bahagianya, betul ya? Kalau tidak pernah sesakit ini, tidak akan pernah sebahagia itu.
Nah itu teh ciri ini nih, residunya yang tinggi. Ya. Kalau tidak pernah disakiti separah itu, tidak akan sebahagia segombal ini. Gitu. Gak ada yang celok lanci kaki eueuh. Siga lumba-lumba eueuh, yang sering kayak begini. Aut-autan, pulak-balik, dekok ya. Gitu. Oke, dalam hitungan 5 Akang Teteh, mari kita mulai berpasangan, siap ya? Yuk. 1 berpasangan, berdua-dua, berhadapan. Jangan lupa luntutnya nempel. Yuk 1, 2, 3, 4, 5. Sudah berpasangan, Kang? Teteh sudah? Sudah ya? Oke. Lututnya nempel, Kang. Kang nempel. Teteh lututnya juga nempel ya. Aku nggak bisa ngelihat ke sana. Kalau yang belum punya pasangan, cari pasangan ya. Lumayan buat nanti konvoy. Udah ya, Akang Teteh sekalian ya. Oke. Kalau udah, yuk tegakkan dulu badan kita, tegakkan badannya, tegakkan dulu duduknya sampai kerasa enak, terus buat rileks ya. Setelah rileks, yuk sadari nafasnya. Tarik nafasnya perlahan, tahan sejenak, hembuskan perlahan. Tarik nafasnya lagi, tahan sejenak, hembuskan perlahan. Ya, yang mau nyiapin dulu rekaman ya, bisa mau boleh ya. Tarik nafas lagi, yang panjang, lebih panjang lagi, tahan sejenak, hembuskan perlahan. Sampai kerasa rileks ya. Tarik nafas lagi. Tahan sejenak, hembuskan perlahan. Yuk sekarang dalam 5 hitungan sadari nafas pelan-pelan ya. 1, sadari nafasnya. 2, sadari nafasnya. 3, sadari nafasnya. Sadari udara yang masuk ke rongga-rongga hidung kita. Sadari yang masuk. Sadari juga yang keluar lewat hembusan diri kita. Sadari nafas yang masuk, sadari hembusan yang keluar, pelan-pelan, perlahan-lahan. Ya. Oke, Akang Teteh dalam hitungan 5, yuk boleh pejamkan mata secara perlahan. Siap? Yuk, 1, 2, pelan-pelan aja, 3, 4, 5, sempurna terpejam ya, alhamdulillah. Pejamkan mata, pejamkan mata, pejamkan mata. Ya Allah, ya Rob, sesi ini izinkan aku sembari menyadari nafasku, mengingat kembali momen-momen dalam kehidupanku. Ya Allah, ya Rob, Engkau pelihara, Engkau maha penguasa, Engkau raja di antara segala raja. Izinkan aku pada sesi ini kemudian mengingat kembali momen-momen dalam kehidupanku. Ya Allah, ya Rob, Engkau maha pengasih, maha penyayang. Di momen ini, di sesi ini, izinkan aku menghadirkan momen-momen dalam kehidupanku. Munculkan momen apapun dalam kehidupan Akang Teteh dalam bentuk sebuah cerita. Jadi jika Akang Teteh diminta untuk menceritakan, mendeskripsikan diri Akang Teteh dalam sebuah cerita, kira-kira cocoknya cerita apa? Jika ternyata Akang Teteh pernah tahu sebuah film, sebuah kartun, sebuah anime, sebuah serial, sinetron, yang kemudian sepertinya tokoh utamanya mirip banget dengan kisah atau jalan hidupku, maka yuk kita munculkan. Munculkan, hadirkan dalam pikiran, aku sebagai tokoh utamanya, aku ngapain, menjadi apa, seperti apa. Ya Allah, ya Rob, Engkau maha penguasa atas segala kehidupanku, izinkan aku mampu dengan mudah menceritakan bagaimana jalan atau jalur kehidupanku, bagaimana narasi
atau cerita tentang kehidupanku. Sadari nafasnya secara perlahan dalam hitungan 5. Mari kita buka mata kita secara perlahan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Silakan dibuka matanya. Nah, mari sekarang kita siapkan kelingking kanan. Ada punya kelingking kanan? Oke, kelingking kanannya kita cantelkan ke kelingking kanan pasangan kita di hadapannya. Oke, kita sudah cantel, lalu kita ulangi. Yuk, tolong ulangi kata-kataku, siap? Sahabatku, sesi ini aku mau sharing tentang narasi kehidupanku. Simak baik-baik ya. Aku pun janji, aku akan menyimak narasi kehidupanmu. Besti, mudah-mudahan narasi kita mudah dicerna oleh diri sendiri. Thank you. Tangan kirinya ke atasin, tangan kiri ke atasin, tangan kiri ke atasin. Dalam hitungan 3, colek dagu temannya sambil bilang iya. 1, 2, 3, iya. Oke, yuk sudah lepaskan cantelannya. Sekarang tolong bandingkan seperti biasa siapa yang lubang hidungnya lebih besar. Siapa? Yang lubang hidungnya lebih besar sudah? Gak usah dicolok Kang, udah. Udah ya, sudah. Lubang hidung besar Cung, Ngacung lubang hidung besar Ngacung. Oke, lubang hidung besar ini gak mau ngaku yang kakak udah ya. Oke, tugas lubang hidung besar adalah menceritakan tentang film. Aku itu suka banget film apa? Kebayang ya? Aku paling suka film apa dan aku belajar apa dari film itu. Nah, jadi yang diceritain itu bukan cerita tentang filmnya, bukan. Tapi aku belajar apa? Akang Teteh perlu tahu ya, ada 3 film yang luar biasa dalam kehidupan aku. Yang pertama adalah Shawshank Redemption. Nggak tahu Akang Teteh udah nonton apa belum ya, soal seseorang auditor yang dipenjara karena dituduh nembak istrinya yang lagi selingkuh sama selingkuhannya. Ditembak tuh. Dia yang dituduh, dia yang dipenjara, tapi akhirnya dia bisa keluar dengan harta kekayaan yang banyak. Shawshank Redemption. Aku belajar apa dari situ? Belajar kejujuran, keteguhan hati, persistensi bahkan di tempat-tempat yang enggak baik. Paham sampai sini ya? Yang kedua, film yang aku suka banget adalah Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Tentang ternyata mencintai orang itu bisa lupa. Kalau Allah berkehendak mah cinta sama orang yang begitu bucin itu bisa lupa. Karena ternyata cinta itu adalah bagian dari ingatan. Maka mencintai dalam bentuk karya, bukan mengingat-ingat kebaikan. Aku belajar itu dari kisah itu. Terus yang ketiga, kartun animasi Disney Hercules. Zaman dulu tahun 90-an ada kartun Hercules, aku suka pisan film eta, alus pisan eta film. Belajar aku mencintai dengan tulus apa adanya gitu. Nah, dari 3 film itu nanti lagi ya. Yang penting diceritain sama temannya. Paham sampai sini ya? Aku suka film ini, aku belajar apa dari itu. Aku suka film ini, aku belajar apa dari film itu. Gak usah film yang keren Kang, jangan tong pencitraan. Aku suka banget sama Kucu Otahe. Ingat banget betapa perjuangan Rahul dan Kajol. Jangan gitu ya, gak apa-apa. Atau Dilto Pagalhe, Dilto Pagalhe gitu ya, boleh. Pokoknya ceritakan yang lubang hidung besar dulu ya. Ceritakan ke lubang hidung kecil, aku belajar apa dari film itu. Dan lubang hidung kecil punten pisan. Jangan coba-coba mengoreksi. Nah udah teman tuh gitu filmnya cicing. Ya, apa dah Shawshank Redemption menau tentang lauk. Cicing weh. Diam, simak dan siapkan kemudian pertanyaan. Pertanyaannya apa? Oke, kalau bisa dirumuskan dalam satu kalimat, kira-kira orang yang ada di hadapan
teteh ini, akang ini adalah orang yang seperti apa. Paham ya? Kan aku tadi udah nyerita, aku belajar apa, aku belajar apa, aku belajar apa. Tugas lubang hidung kecil adalah membuat summary. Kalau dijadikan satu kalimat, maka kamu adalah, jadi kalau dari cerita aku belajar, oh Zen, berarti kamu orang yang teguh, persisten, walaupun keadaannya sulit, belajar mencintai orang lain dalam karya, bukan dalam ingatan baik semata, dan berusaha, kayak gitu tuh, digituin, paham ya? Itu tugas lubang hidung kecil. Jadi tong, naon bagi, jangan. Simak baik-baik, lalu siapkan satu kalimat atau pertanyaan yang menguatkan hasil kesimpulan summary akang teteh yang jadi pendengar. Oke, siap ya? Oke, jangan berhenti atau jangan dulu selesai sebelum aku bilang selesai. Jadi kalau udah beres, tapi aku belum bilang selesai, cari film lain yang bisa mendefinisikan akang dan teteh. Jelas ya? Yuk kita mulai dari sekarang, silahkan. Cus. 3, 2, 1, selesai. Alhamdulillah. Tos dulu sama orang di depannya tos. Alhamdulillah. Seru ya. Lubang hidung kecil sekarang. Lubang hidung kecil jangan dulu cerita. Tapi lubang hidung kecil boleh nanya-nanya, boleh minta pendapat, dan boleh sharing. Oh, dari ceritamu aku menangkap bahwa kamu itu sepertinya orangnya. Oke, paham ya? Jelas ya? Dari cerita kamu. Nah, nanti silakan berdebat di situ. Ada hantu dah orang mau cerita gitu. Orang mau cerita gitu ya. Misalkan gini, oh dari ceritamu, kamu kan cerita bahwa film pertama yang kamu sukai adalah apa? Film-film tayangan-tayangan Cocomelon ya di YouTube. Oh berarti kamu adalah orang yang kekanak-kanakan, pundungan, nah pika sebelen misalnya gitu ya. Oh nah udah aku mang gitu. Nah silakan diskusikan ya. Silakan diskusikan sampai nemu titik kesepakatan bahwa oh iya sepertinya aku memang seperti itu kata si lubang hidung besar. Kata lubang hidung besar, lubang hidung kecil yang ngasih statement-statementnya. Siap ya? Silahkan dimulai dari sekarang. Let's go. Oke, 3, 2, 1, selesai. Alhamdulillah. Tos dulu sama bestinya. Alhamdulillah, mantap. Mangga sekarang giliran lubang hidung kecil cerita ya. Film apa aja yang jadi kesukaannya, terus aku belajar apa dari film-film itu satu persatu. Siap ya? Jangan berhenti sebelum aku bilang selesai. Silahkan lubang hidung kecil dimulai dari sekarang. Mangga, let's go. 3, 2, 1, selesai. Alhamdulillah. Tos dulu sama bestinya tos. Luar biasa, dahsyat ya. Nah, lubang hidung besar. Tolong bantu, tolong nyatakan, tolong kasih insight. Lubang hidung besar ini kemudian punya pertanyaan apa dulu, baru kira-kira sampaikan. Aku menangkap bahwa sepertinya kamu orangnya seperti ini, usia ini ya. Nah, terus nanti tolong validasi sama yang lubang hidung kecil. Ke situnya sih mungkin, tapi kayaknya lebih ke sini nggak sih? Nah, silahkan diskusikan sampai nemu satu titik kesepahaman. Aku teh orangnya seperti apa si lubang hidung kecil. Siap ya? Yuk silahkan dimulai dari sekarang. Let's go. 3, 2, 1, selesai. Alhamdulillah. Tos dulu sama bestinya. Tos. Yuk ngadap lagi ke depan. Akang teteh ngadap lagi ke depan. Ngadap lagi ke depan. Ayo menghadap lagi ke depan. Teteh. Semua yuk sekarang badannya ditegakkan lagi. Tegakkan dulu duduknya. Relax dulu. Yuk sadari nafasnya. Tarik nafasnya. Tahan, hembuskan perlahan. Tarik nafasnya lagi. Tahan, hembuskan perlahan. Yuk, hamdalah 3 kali yuk. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akang teteh tadi sesi tadi itu namanya sesi refleksi sebetulnya. Walaupun ada partner tapi refleksi. Kita nggak lagi ngomongin orang lain, kita lagi ngomongin diri kita sendiri. Key point atau poin utama, kunci utama yang akang teteh perlu hafalkan dan juga praktekkan di sehari-hari bukan soal filmnya. Tapi apa coba?
pertanyaan atau mencoba menjawab pertanyaan, aku belajar apa? Paham ya? Tadi kan nggak cerita tentang kisah kehidupan Akang Teteh. Tadi lagi cerita apa yang Teteh dapat dan simak dari film-film yang episodenya barangkali nempel di episodik memorinya Akang Teteh gitu ya. Lalu karena itu menancap di dalam pikiranku, aku belajar apa? Dari situ aku belajar mendefinisikan siapa diriku, paham? Tak teh penting itu teh, berharga itu teh, priceless itu teh. Dan praktekkan itu dalam keseharian kita. Ya Allah, hari ini tidak sesuai keinginanku, tapi aku belajar bahwa, dan Akang Teteh teh lagi belajar kembali untuk bisa menjadi ini nih. S. Apa S? Super. Jadi subjek atas kehidupannya ya. Kembali menjadi subjek atas kehidupannya. Kita nggak lagi ngomongin orang lain. Tahu nggak? Dia teh ternyata begini begitu. Oh, dari cerita itu aku menemukan bahwa apa? Tahu nggak? Dia teh ternyata orangnya gitu ya. Oh, dari kisah tentang dia, aku menemukan bahwa siapa yang menemukan? Aku. Nah itu lebih penting dari apapun. Dan orang lupa untuk mendefinisikan siapa aku, sampai nantinya teman-temannya lupa siapa dirinya. Dan dia jadinya sulit untuk percaya, ngerasa gak ada yang mengerti, mudah ngejudge banget. Padahal gini Kang Teh, ada hal yang ketika kita SMP, remaja kita dapatkan, tapi mestinya kita kembangkan. Nah kemarin teh mau ngebahas itu lebih panjang minggu kemarin teh, tapi minggu ini juga kayaknya gak cukup waktunya. Dua hal ini. Ya, ini ayatnya nanti kita akan bahas juga ya. Personal fable, ya. Nah ini nih, personal fable itu adalah keyakinan bahwa aku teh unik. Dulu kita sempat mikir gini dulu, sempat muncul, sempat sedikit, tapi kaburu remaja, kaburu batur. Lagi suka apa? Zaman aku SMP mah pada suka Limp Bizkit, pada suka AADC, pada suka sepatu Converse. Aduh. Jadi lupa bahwa aku teh unik, dan uniknya jadinya haram. Kebayang ya? Nah ini teh padahal dulu teh sempet dikasih kayak begini teh. Namanya personal fable. Sama gini, dulu sempet ngejadiin orang lain teh namanya imaginary audience. Pernah gak kita jadi anak-anak yang orang lain teh audiensnya? Aku mah bawaannya gitu. Dulu waktu aku SMP ya, naik angkot yang ngadep ke belakang, tahu gak? Yang punggungan sama sopir. Tahu gak kursi angkot yang punggung-punggungan sama sopir kan? Pas SMP mah aku teh bawaannya nyanyi gitu di dia orang. Anak aku mah kayak gitu. Anak aku yang umur 3 tahun si Zeno aku ajak buat ngajar. Aku kan ngajar juga di Unibi ya. Dia naik ke undakan, ngelihat ke mahasiswa terus sedikit demi sedikit cenah gitu. Pada nonton, imaginary audience, nganggap orang lain tuh adalah siapa? Penonton. Itu teh bagus karena kita lagi self expand. Tapi dua hal ini hanya terjadi sesaat ketika kita remaja teh. Kalaupun muncul dan ada, membuat kita berlaku negatif. Nah insya Allah nanti di 2 minggu ke depan kali ya, atau 3 minggu ke depan, kita akan bahas ini lebih lanjut insya Allah. Ya, tapi kita sesi tanya jawab dulu aja, barangkali ada yang mau ditanyakan. Aku serahkan kembali ke MC, ya MC kita. MC. Cik. Sekarang akhir Kang Zen ya atas ilmunya. Bentar. Langsung saya tanya boleh Kang ya? Boleh buat oke siap di satu belakang satu dulu ya. Kita dua dulu nanti kalau kurang baru kita lanjutin ya. Nih, enggak buat akan dulu kenalin nama sama alamatnya Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih untuk kesempatan nanyanya Kang Zain. Sebenarnya ini mungkin siapa ada namanya Kang? Satria. Oh ya, Satria. namanya Satria. Ini pertanyaan dari minggu lalu juga dan mungkin ada nyambungnya sama saat ini ya. Dulu itu aku pernah dengar kata-kata bahwa semakin dipikirin, semakin gak kejadian. Semakin dipikirin, semakin gak kejadian. Tapi di sisi lain juga kadang kita harus membayangkan bahwa itu terjadi itu biar kita kalau misalkan benar terjadi nggak kaget gitu. Nah,
Jadi kira-kira pernah ada studi soal itu atau enggak? Dari sisi ilmiah pernah ada studi soal itu atau tidak? Dan kalau pun ada mungkin bisa di sharing link di OI papernya biar saya cari. Siap, mantap. Terima kasih sebelumnya. Itu teh, saya yang belakang. Ya teh kelihatan teh, udah nggak apa-apa. Itu turunin aja tangannya ya. Kelihatan enggak? Kelihatan santai. Bismillah, mohon izin Kang Zen, terima kasih atas kesempatan atas pertanyaannya. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nana. Tadi itu tentang mencari aku dari istilahnya yang paling asing sampai bisa jadi aku. Izin cerita dikit aja. Jadi dari pas saya semenjak ulang tahun ke-25, baru berarti bulan April pokoknya. Nah setelah saya nginjek usia 25 gak tahu kenapa, mungkin itu jalan Allah buat membuat saya menuju titik puncak dewasanya saya. Karena semenjak saya sesudah memasuki usia 25 tiba-tiba semua permasalahan hidup yang saya nggak undang semuanya datang, yang bahkan saya nggak pernah duga itu bakal terjadi. Entah itu dari teman yang tadinya saya anggap teman sekarang jadi asing, dan bahkan sahabat yang saya anggap sahabat aja nggak bisa, bukan nggak bisa, dia udah bilang ternyata aku nggak tahu kamu, aku nggak tahu, gak ngerti cenah. Padahal saya udah cerita secara jelas gitu ke sahabat saya ini. Jadi saya bisa mendefinisikan ulang berarti sahabat saya ini bukan sahabat saya lagi definisinya. Jadi saya kaget gitu. Hah, dia sahabat saya ini tuh teman saya dari kelas 7 dari 2012 istilahnya, perempuan. Jadi kayak kaget. Itu kejadiannya baru beberapa hari lalu, dia bilangnya aku udah baca semua yang kamu ceritain, kok aku malah kayak nggak tahu apa-apa tentang kamu sama nggak ngerti, cenah. Padahal saya tuh udah ngejelasin secara rinci gitu. Nah, terus saya jadi, apalagi tadi insight dari Kang Zen, bisa mendefinisikan ulang sahabat menjadi apa gitu kan. Tapi emang saya dari bulan April itu, saya ditempa semua sampai penyakit fisik pun yang saya nggak sangka bakal dapat gitu ya. Di 1 Mei saya didiagnosis batu ginjal, jadi kayak hah bisa gitu ya sampai kayak gitu teh. Terus teh semuanya ada sampai tadi saya dapat hikmah menarik kayak ada tadi Kang Zen juga, nggak tahu Kang Zen yang notice, gak tahu MC ya, yang kucing putih yang ada di Saf Ikhwan yang cantik gitu ya, cantik putih itu. Saya coba dicek-cek terus dianya kayak yang takut, kayak nggak mau deketin saya gitu. Padahal saya udah berusaha baik ke dia gitu. Nah ini ada kucing satu di luar habis saya dari toilet. Makanya tadi saat sesi sharing yang Kang Zen pimpin itu saya nggak di dalam, saya malah sama kucing ini gitu. Malah ini kucingnya bisa dibilang kalau orang yang gak suka kucing bakal jijik gitu. Dia di telinganya berjamur. Jadi butuh dirawat lah biar dia cantik lagi. Tapi dia dengan istilahnya dengan indahnya nyambut saya, terus malah ndusel-ndusel ke saya gitu. Justru saya menemukan kayak ternyata yang covernya cantik kita baikin malah gak mau mendekati gitu. Padahal niat saya baik misalnya gitu ya. Saya rasanya gitu. Ketika yang covernya bisa dibilang kasarnya jelek gitu ya, malah nerima saya padahal baru ketemu gitu istilahnya mah. Jadi apa ada hikmah lain yang mungkin Kang Zen bisa tangkap juga, atau istilahnya ada nasihat atau apa ya, insight baru mungkin yang Kang Zen bisa bagi juga dari kejadian yang saya alami. Mantap. Dan satu lagi sebentar, gimana caranya ya, bukan gimana caranya sih, lebih ke
salah nggak sih kalau saya capek menghadapi semua dalam 1,5 bulan ini semuanya udah terlalu numpuk gitu. Saya udah sendiri aja merasanya. Cuman ada saya sama Allah aja gitu. Saya udah nggak tahu lagi gitu. Jadi pas nemu kucing ini juga kayak apa ini teman baru saya gitu. Gitu sih. Udah. Terima kasih. Siap. Hatur nuhun teh ya. Mudah-mudahan dikuatkan ya. Alhamdulillah ya. Bismillah. Udah ya, doa aja Kang Gi. Satu lagi enggak? Mangga dari Kang Zeni aja, maunya nambah atau mau cukup aja? Bolehlah cukup. Ini nanti bukunya kurang atau satu oh, lagi? Iya, satu lagi. Satu lagi aja. Jadi satu yang duluan itu yang di belakang deh. Ya, ya. Hah? Mangga bebas sok. Kang Zeni aja deh yang milih, aku pusing. Ah, kok nggak bisa milih? Jangan pusing dong. Kok nggak tegaan orangnya? Kita ini aja, kita dihitung aja, dihitung. Dihitung. Oh, sok turun dulu ya. Cepet-cepetan. Kandidatnya tadi 3 ini ya, tadinya 3 nih. Siap. Pun dilihatin ya. Siap, 1. Langsung angkat. Baru 1 ya, belum. Baru 1. Berarti dieliminasi yang angkat. Itu tenanya kita angkat kami. 1, 2, 3. Tetenya pakai baju apa? Merah marun. Oh. Cek. Gini boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya makasih banyak atas kesempatan. Ya. Oke. Apa namanya? Mariam dan Jupiter di temuan yang kemarin itu saya benar-benar bingung Kang ketika ada sesi sharing itu kan. Saya termasuk orang yang aduh ini apa yang harus dicerhatin gitu. Karena saya itu tipe orang yang susah untuk bercerita tuh susah gitu. Gak tahu apa yang harus diceritain. Bukan karena kayak terlalu ini mah. Cek. Oke. Ya. Bukan karena nggak tahu ada apa yang mau diceritain. Oke. Bukan karena ngerasa, aduh ini aib nih, kayaknya nggak boleh ceritain. Okay. Tapi karena memang nggak bisa bercerita Kang, gitu. Nggak tahu kenapa. Bahkan bukan hanya ke orang aja. Kadang kalau doa aja gitu, berdoa, saking bingung. Ya Allah ini udah numpuk sebetulnya. Tapi cuman bisa diem doang gitu. Karena yakin Allah pasti lebih ngerti gitu. Nah, tadi ketika aku cerita yang kayak analogi ini, pakai analogi film tadi, aku ngerasa keluar semuanya Kang. Kayak gitu. Meskipun ada rasa nggak puas karena ini orang kayaknya nggak terlalu nangkap aku sebenarnya kayak gimana gitu. Sedangkan aku pribadi lebih senang ketika mendengarkan cerita orang karena aku justru banyak belajar dari ceritanya orang. Jadi dibandingkan bercerita, aku lebih senang mendengarkan cerita kayak gitu Kang. Makanya ada kalau tadi ya di pertemanan, aku bahkan sempat teman-temanku sempat bilang gini mungkin saking tidak pernahnya atau jarangnya aku cerita, maaf aku datang kalau aku lagi sedih aja kata dia. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa berarti itu emang fungsi aku di pertemanan itu gitu. Yes. Kang mau minta ini aja sih, validasi ya dari Kang Zen sebagai pakatnya gitu. Takutnya aku salah terus kayak gini. Apa bercerita itu memang harus banget kayak gitu. Karena aku juga ada di titik emang perlu dikeluarin tapi nggak bisa gitu, nggak tahu harus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Seru ya. Kenapa nggak apa-apa ya Kang ya, tanya agak panjang sedikit ya. Nggak jam 9 seperti biasanya. Bisi kangen juga nanti kan nggak ketemu ya minggu depan. Apa Kang, masih ada suara knalpot mah masih aman. Masih ada suara knalpotnya masih rame berarti di luar juga. Ini juga soalnya aku di chat tadi tong waka balik cenah. Oh iya. Ya, Kang Satria, semakin dipikirin semakin enggak kejadian, itu hanya terjadi pada hal-hal baik.
Penelitiannya ya self-fulfilling prophecy. Semakin dipikirin, semakin gak kejadian itu hanya terjadi pada hal-hal baik teh, Kang. Aku pasti juara nih, aku pasti juara. Wow. Ini pasti jodohku, ente. Tapi kebalikannya, kalau kita kemudian mikirin hal-hal yang negatif, selalu jadi self-fulfilling prophecy. Kenapa coba? Ternyata ada di dalam diri kita, self-fulfilling prophecy itu kan nanti, kan kemarin itu yang teori gedenya ya, ada penelitian dalamnya lagi tuh, Snyder sama Bill Swan, bagus tuh. Teorinya, aduh aku tiba-tiba ngeblank ya, ada William Swan, dipanggilnya Bill Swan, itu bikin penelitian bagus. Tiap kali kita punya kerteg hati, maka ada aku ideal yang ngejagain atau ngasih tahu bahwa kayaknya kamu nggak pantas, ngehukum, kayaknya nggak kamu banget. Ujung-ujungnya malah mewujudkan sesuatu yang mengantisipasi hal itu. Paham nggak maksudnya? Contoh, kamu bisa deh. Emang bisa gitu? Emang udah pernah? Jangan sok tahu kamu. Nah itu tuh ngomong sama diri sendiri. Sampai di titik dimana lama-lama ya diri sendiri akan mewujudkan yang negatifnya. Tuh kan nggak bisa. Udah gue bilang nggak bisa. Udah makanya kalau punya cita-cita jangan ketinggian. Makanya kalau punya kepengen jangan ketinggian. Nah itu tuh menarik tuh. Makanya kita perlu menyadari ngobrolnya diri kita sama diri kita sendiri. Itu teh nggak pernah keluar. Ini masuk ke pertanyaannya Teh Mariam dulu. Teh suka nggak pernah keluar. Jadi gini, Kang apakah mesti banget cerita? Jawabannya iya. Cuman yang perlu kita sadari adalah ke siapa. Makanya ada teori namanya self disclosure. Itu yang penting mas, self disclosure teh. Kenapa? Orangnya yang kita ceritain harus tepat. Metode berceritanya juga harus pas. Momennya juga harus tahu gitu Teh Mariam ya. Karena kalau enggak tadi ujung-ujungnya ngewujudin negatif yang membuat kita makin jadi trauma, jadi makin gak percaya sama orang lain, jadi mistrust terus, trust issue terus sama orang lain. Ada orangnya yang terpilih, ada momennya dan metodenya. Nah barangkali tadi Teh Mariam tuh kalau harus cerita langsung susah. Tapi kemudian tadi pakai analogi, pakai metode lain keluar. Oh ternyata butuh trigger, butuh pemicu. Kang Teh tahu nggak semua kesenian di dunia itu pemicu. Aku belajar apa? Semua kesenian, art, semua seni di dunia itu memicu value diri kita. Cok Akang Teteh nonton Walid. Value apa yang muncul? Kan beda-beda. Oh, orang mangke mun poligami ulah si Walid ya rada semut ya. Kan beda tuh value-nya sama aku nggak mau dipoligami kata si Teteh kan beda kan? Itu kan respon kita. Nah aku belajar bahwa itu yang harus diwaspadai. Nah itu yang harus diketahui mah. Itu poin pentingnya gitu. Jadi cerita mah harus. Makanya hati-hati. Bahkan ketika ya Allah. Makanya kenapa banyak tempat dan waktu mustajab. Itu tuh media dan metode Teh Kang. Supaya kita bisa. Allah maha tahu iya. Tapi kita perlu ngasih tahu dalam rangka apa, pantas apa enggak, seberapa jauh kita mengatakan itu. Angkat Teteh kapan-kapan kita umroh bareng yuk. Supaya nanti aku sharing secara psikologis juga apa rumus-rumusnya ya. Mulai dari sejajar dengan Hajar Aswad kita berjalan, bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, terus subhanallah wa bihamdihi. Itu teh muncul tuh lintasan-lintasan pikiran. Mestinya aku harus tahu tuh nanti. Aku mah kalau jadi ngebimbing jamaah umroh teh harus pengen tahu tuh apa lintasan-lintasan pikirannya di situ. Jangan-jangan itulah yang kemudian selama ini jadi residu kita pendam. Nanti di ujung dari rukun Yamani mau balik lagi ke Hajar Aswad itu ada apa? Di situ kan doa Robana atina fid dunya hasanah. Kenapa doanya itu? Supaya doa-doa dan kerteg hati yang selama kita muter itu didoain juga, ya Allah kalau ternyata doa-doa tadi membuat kebaikan bagiku di dunia dan di akhirat, maka hadirkan. Paham gak sampai sini? Jelas ya? Nah itu penting. Nah nanti kita eksplorasi tuh apa yang ada di ruang pikiran Akang Teteh selama muter. Ada yang jadi pohokan, itu keliling kasabaraha kan gitu. Ada yang gak bisa ngomong, nah mungkin tipe Teh Mariam nanti. Pokoknya mah astagfirullah ampuni aku. Gak sempet ngedoain apa-apa, hanya bisa minta ampun atas dosa-dosa yang kalau ditanya dosa apa emang? Duka. Ya Allah aku berdosa karena aku gak inget dosa aku. Aduh parah banget aku teh jadi hamba. Kan bisa jadi boleh gak? Boleh.
Tapi kita perlu mulai menyadari itu, Kang Teh. Kenapa? Kalau tidak bisa disadari, tidak akan pernah ada dalam kendali. Aku ulang lagi kalimatnya buat quotes, bagus nih soalnya ya. Sesuatu yang tidak disadari, tidak akan pernah bisa ada dalam kendali. Gimana mau punya kendali hidup kita? Hidup kita nggak bisa dicerna, kitanya nggak bisa sadar juga. Bahaya kan? Bahaya kan? Kita bisa mencerna makanan karena menyadari lagi makan, ya nggak? Muntah dahar naon. Ya, paham ya, kebayang ya tema. Itu yang kemudian jadi penting banget buat dipahami. Kang Satria udah aman ya tadi pertanyaannya ya. Nanti aku share ya, Bill Swan lebih lanjut. Hati-hati tuh. Self talk yang tidak disadari, kata Bill Swan, William Swan namanya. Aku lupa apa teori lah, self juga pokoknya. Self teori juga sama. Self verification kalau nggak salah, coba cari deh. William Swan, self verification theory. Malah nge-verifikasi bahwa kita tuh nggak pantas melakukan itu. Coba cari namanya William Swan, tahun 70-an atau 80-an, muridnya ini juga self-fulfilling prophecy Rosenthal, neliti soal itu self verification theory kalau nggak salah. Maka hati-hati self talk, bahkan ngomong sama diri sendiri aja harus kita sadari supaya kita punya kendali langkahnya. Hati-hati Kang Teh. Makanya nggak boleh rendah diri Teh, karena akan kita wujudkan rendahan itu Teh. Itu yang waspada ya. Nah, Teh apa tadi? Teh Nana ya. Baru 25 pengumuman ya, mau diselamatin, selamat. Pengumuman kan baru ulang tahun tanggal 25 April. Umur 25 ya di bulan April. Teh, yang tentang ucing mah aku nggak apal ya, psikologi perucingan ya. Kenapa ucing berjamur malah lebih mendekat daripada ucing cantik? Tak eta mah. Teman aku lagi neliti di psikologi Yarsi ya tentang perucingan. Kenapa ucing lebih nyebelin gak bisa diatur daripada anjing? Padahal sama-sama gak punya pikiran kan si hewan mah. Itu menarik. Nanti aku tanya ke dia ya kenapa. Tapi sebenarnya kalau kucing itu menyium bau sih sebetulnya. Bukan soal bau yang familiar apa enggak ya. Ada namanya comparative developmental psychology, mempelajari itu lebih dalam ya. Sobat aku di Yarsi itu mempelajari itu. Terus gini Teh dan teman-teman semua, makanya penting untuk bisa bilang aku belajar apa dari momen ini. Kenapa? Karena di situ kita bisa ngelihat progres diri kita. Orang lain bisa ngelihat progres kita enggak? Enggak. Maka kalau orang lain bilang, hey Zain, kamu berubah. Sayangnya aku nggak merasakan itu, kebayang nggak? Maka perubahan itu yang terpenting bukan apa yang dikomentari orang lain, tapi apa yang benar-benar kita jalankan dan jalani gitu. Terus gini, kalau ternyata ini pergeseran ini orang-orang tuh pada gara-gara aku ulang tahun, bukan gara-gara, semenjak aku ulang tahun, teman menghilang, berpindah, teman dekat berpindah. Jangan-jangan Allah ngasih tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Ngebuka cangkang-cangkang bawang tadi, ngupas cangkang bawang tadi, oh aku tahu. Gara-gara terkupas cangkang-cangkang bawangnya, bau aku yang asli tercium sama teman-temanku. Dan menarik mungkin teman-teman yang lain, paham gak? Ya memang people come and go. Teman itu datang dan pergi dalam pertumbuhan kita. Gak mungkin kita akan selalu bersama teman yang sama, Teh, Kang, aslina. Akang Teteh barangkali Allah perkenankan untuk ketemu aku di kajian ini karena Akang Teteh diminta oleh Allah dalam skenario-nya untuk mengenal Akang Teteh. Setelah kenal mah barangkali Akang Teteh akan ikut kajian lain, kajian Profesor Hasan Rasul, Amber Haq di Qatar, mungkin kan gitu untuk nemu variabel-variabel lain dalam kehidupan. Bukan kitanya yang berubah, tapi kitanya yang perlu mengestimasi, menyadari dan juga punya kendali atas perubahan itu. Jadi kita doakan siapapun datang dan pergi. Yang aku mah tidak pernah kemudian menyesali. Nah ada jamaah teh kedan nama banyak. Enggak, sedikit juga aku layani, seru aku mah tetap jiga kieu kan gitu ya. Mau nggak ada juga aku mah menikmati. Bahkan sempat aku mah diundang Zoom meeting yang datang cuman ngisi kajian, yang datang cuma 7 orang off cam semua. MC-nya udah ngocomang, aku udah selesai ngisi materinya, terus Teh silakan sekarang sesi tanya jawab, kata MC-nya Teh. Nggak ada yang nanya, terus MC-nya bilang apa coba? Aku ketawa aja. Aku ketawa, istri aku yang nggak dengar kesinggung, udah apa, udahan aja lah live.
Nanti dulu biarin dulu aku bilang. MC-nya bilang apa coba? Sokang lanjut cerita lagi aja. Mungkin belum ada pertanyaan. Nggak buku materi nangis beak. Orang kudu nyari tanaon. Sekarang kuya gitu ya. Kan aku juga nggak tahu itu tadi ini aja. Terus istri aku jadi marah-marah aja. Nanti malah kita filter lah event-event teh. Ya kan kita nggak tahu ya dipertemukan sama siapa kan bukan pilihan kita. Yang terpenting coba apa? Aku menemukan apa dari diriku saat itu, benar nggak? Tapi jadi aku mah nggak nyalahin orang lain. Hati-hati teh, Kang. Di momen itu, ini ke teteh juga. Aku nggak nyalahin. Teman aku ternyata nggak ngerti aku. Padahal aku cerita dengan detail. Termasuk Teh Mariam juga tadi jangan bilang gitu sebetulnya. Nah ya aku udah cerita tapi kayaknya teman aku nggak nangkap maksud aku. Jangan nyalahin orang lain. Oh aku belajar bahwa ternyata ketidakmampuan aku bercerita ke orang lain membuat orang lain kesulitan memahami aku. Gitu mestinya kalimatnya. Fokusnya ke siapa? Ke aku. Tong mikiran ting batur. Oh batur teu ngarti. Oh karena aku mungkin belum terlatih untuk menyampaikan. Kudu cerita deui jika mana orang kan gitu ya. Mesti gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi terhadap kejadian buruk yang dilakukan orang lain terhadapku, aku belajar apa? Aku menjadi apa? Lalu bilang, ya Allah, aku bisa mencerna skenario kehidupanmu yang indah ini. Masya Allah. Hatur nuhun, angan teteh. Hapunten samudaya. Hayu orang konpoikeun ayeuna sekalian bari balik. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.